Fang Yaxian dengan cepat menyeduh teh. Teh hijau Laotian yang harganya 10.000 yuan per kilogram itu memang teh yang enak. Seluruh rumah dipenuhi dengan aroma teh saat diseduh. Orang-orang di Guangzhou suka minum teh dan juga suka mencicipi teh. Setelah menyesap teh baru, beberapa orang sangat memujinya. Teh ini rasanya enak. Zhao Guanghui terkejut dengan senang hati. Terakhir kali saya mencicipinya dengan Laotian Green adalah di pameran teh di Hangzhou. Saya masih ingat rasanya persis rasa ini. Bai Yu mencicipinya dan mengangguk. Rasanya enak, kuah tehnya menyegarkan dan rasanya manis. Memang teh yang enak, tapi apakah rasanya seperti makanan laut? Su Yongsheng terkekeh dan berkata ini bukan rasa makanan laut. Dalam dialek Laotian disebut Suan Liang. Laotian berada di utara dan tehnya berbeda dengan teh selatan kita, jadi rasanya tentu berbeda. Bai Yu melihat bahwa saudara iparnya sedang dalam suasana hati yang baik dan dengan cepat berkata saudara ipar benar-benar pandai mencicipi teh dan memiliki pengetahuan yang luas. Su Yongsheng segera merasa senang ketika dipuji seperti ini. Bai Yu mengambil kesempatan untuk mengatakan Xiao Qin benar-benar berusaha keras untuk membeli teh hijau yang begitu enak, yang berasal dari utara. Ini berbeda dari yang biasa kita minum, jadi kita bisa mencoba sesuatu yang baru. Su Yongsheng mendengus dan tidak menanggapi, tetapi dia cukup puas dalam hatinya. Hadiah yang diberikan Qin Lang membuatnya merasa bangga. Zhao Guanghui dan Zhou Xing sedang menikmati teh. Melihat Su Yongsheng bersemangat, mereka berkata, Su tua, kita sudah minum semua teh yang enak. Kenapa kamu tidak mengeluarkan suangsi dan merokok juga? Su Yongsheng mengerutkan kening ketika mendengar ini dan mengetukkan mahjong di tangannya ke meja 2 kali sambil berkata, kenapa kalian merokok? Ada bayi di rumah, tidak bisakah kalian melihatnya? Zhou Xing tersenyum dan berkata, baiklah, baiklah, aku tidak akan merokok lagi. Tapi Su tua, sekarang kamu punya cucu laki-laki dan cucu perempuan, kamu juga harus berhenti dari kecanduan merokokmu. Bab 174 Ayah mertua dan ibu mertua menatap Qin Lang dengan mata baru. Bai Sisi mendengarkan percakapan mereka dan berkata dengan lantang di ruang tamu lebih baik berhenti merokok paman, merokok berbahaya bagi kesehatanmu. Pada pukul 3 sore Qin Lang telah sibuk di dapur selama lebih dari setengah jam dan pesta ikan akhirnya siap. Begitu pintu dapur dibuka aroma langsung menusuk hidungnya. Su Sihan keluar dengan sepiring ikan rebus. Semua orang di ruang tamu mencium aromanya. Bai Sisi berlari dengan gembira untuk membantu, dan wanita-wanita lain juga berjalan menuju restoran untuk melihat pesta ikan yang disiapkan oleh Qin Lang. Bai Yu mencium bau makanan dan tiba-tiba tidak bisa duduk diam. Dia berkata, hidangannya sudah siap. Mari berhenti bertengkar dan pergi ke restoran untuk menyiapkan makan malam. Tentu saja, Su Yongsheng juga mencium aromanya, tetapi demi harga dirinya, dia tidak ingin terlihat terlalu cemas. Makanan ini dibuat oleh Qin Lang, dan dia tidak bisa membiarkan Qin Lang terlalu bangga. Kenapa kamu terburu-buru seperti itu? Apa kamu belum menyelesaikan game ini? Makanlah setelah kamu menyelesaikannya. Ketika Bai Yu mendengar apa yang dikatakan saudara iparnya, dia tidak punya pilihan selain duduk. Di sana, Qin Lang, Su Sihan, dan Bai Sisi berlari beberapa kali dan akhirnya membawakan hidangan yang sudah disiapkan. Tidak banyak variasi hidangan ikan utuh, tetapi karena ikannya sangat besar, mereka memenuhi banyak piring. Ada 4 piring sashimi, 4 piring ikan rebus, dan 4 mangkuk sup besar berisi ikan acar. Sup ikan juga memenuhi 2 kaserole besar. Meja keluarga Fang berbentuk persegi panjang dan setiap hidangan disajikan di beberapa piring sehingga memudahkan semua orang untuk mengambil makanan. Nyonya Zhao melihat meja yang penuh dengan ikan, menjilat bibirnya, dan berkata, baunya sangat enak. Pesta ikan ini terlihat lezat. Nyonya Zhou suka memasak jadi dia tahu sedikit tentangnya. Dia berkata, ini benar-benar enak. Saus untuk ikan yang direbus sangat enak. Baunya manis, dan ikan asinnya terlihat sangat halus dan lembut. Pasti enak dengan paprika hijaunya. Keterampilan memasak suami sepupuku sangat luar biasa. Tidak hanya terlihat bagus, rasanya bahkan lebih enak. Aku lapar hanya dengan melihatnya. Bibi, kapan kita akan makan? Ayo makan sekarang. Fang Yaxian tidak bisa menahan keinginan untuk makan ketika dia melihat makanan lezat ini, jadi dia segera memanggil Su Yongsheng dan yang lainnya yang sedang bermain kartu di balkon. Mereka baru saja menyelesaikan permainan mahjong mereka dan mereka berempat pergi ke restoran bersama-sama. Semua orang duduk untuk makan. Bai Yu mengambil sepotong ikan asin dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Begitu ikan itu masuk ke mulutnya, mata Bai Yu berbinar dan dia makan ikan itu dengan tergesa-gesa. Dia menatap Qin Lang di sampingnya dengan terkejut dan berkata, enak sekali. Xiao Qin, keterampilan memasakmu sangat bagus. Ikan asinnya luar biasa. Ikan bumbu ini juga enak. Bagaimana kamu membuat saus asam manisnya? Rasanya sangat enak. Ikannya digoreng renyah di luar dan lembut di dalam. Ini benar-benar rasa terbaik yang pernah saya makan, kata Nyonya Zhao. Nyonya Zhou menyesap supnya terlebih dahulu. Sup ikan yang telah direbus dengan api kecil selama lebih dari 2 jam berwarna putih susu. Rasanya lezat dan segar. Sup ini adalah intisari, sangat lezat. Sudah kubilang masakan sepupu iparku enak. Setiap hidangan hari ini luar biasa, kata Bai Sisi dengan gembira.
Su Yongsheng tidak mengatakan apa-apa tetapi dia tidak berhenti makan. Fang Yaxian di sisi lain juga tampak terkejut di matanya setelah mencicipi 4 hidangan. Aku tidak menyangka keterampilan Qin Lang begitu bagus. Bai Yu mencicipi setiap hidangan dan diam-diam mengacungkan jempol kepada Qin Lang di sampingnya. Kemudian dia mengangkat gelasnya dan berkata, "Ayo, mari kita berterima kasih kepada Xiao Qin karena telah menangkap ikan sebesar itu dan memasak pesta ikan yang lezat untuk kita. Hari ini kita harus berterima kasih kepada kontributor hebat kita. Gelas anggur ini untuk Xiao Qin." Mereka yang sedang minum mengangkat gelas mereka dan para wanita juga meletakkan gelas mereka dan menuangkan jus ke dalamnya. Semua orang mendentingkan gelas bersama dan suasananya sangat bagus. Di tengah perjamuan, suara bayi menangis tiba-tiba terdengar dari kamar tidur Susihan. Awalnya hanya satu bayi yang menangis, tetapi segera bayi kedua dan ketiga mulai menangis. Qin Lang dan Susihan segera berdiri, menyapa orang-orang di meja, dan kembali ke kamar tidur untuk merawat bayi-bayi itu. Ketika saya masuk, saya melihat tubuh kecil Kesin terbaring miring di persimpangan antara boks bayi dan tempat tidur besar, menangis dengan keras dengan mata tertutup. Erbo menutupi wajah kecilnya dan menangis dengan keras. Tangan Sanbao berada di samping wajahnya dan dia belum sempat menariknya kembali. Dabo juga menangis tetapi suaranya tidak keras. Seolah-olah dia tahu dia telah melakukan sesuatu yang salah dan sedikit kesal. Qin Lang datang dan melihat ketiga anak itu dan adegan pada saat itu segera terbayang di benaknya. Seharusnya bayi tertua secara tidak sengaja menendang bayi ketiga saat tidur dan si kecil terbangun karena tendangan itu sehingga dia mulai menangis. Mungkin karena dia tidak senang ditendang, si kecil menggaruk dengan asal tetapi luput dari bayi tertua tetapi secara tidak sengaja melukai bayi kedua sehingga bayi kedua menutupi wajahnya dan menangis. Ketika Qin Lang memberitahu Su Sihan tentang hal ini, Su Sihan langsung tertawa. Ketiga anak kecil ini semakin nakal seiring bertambahnya usia. Sepertinya mereka harus tidur di ranjang terpisah mulai sekarang. Qin Lang menunduk untuk melihat wajah Yutong. Ada bintik merah di wajah kecilnya, tetapi bekasnya sangat kecil. Qin Lang dan Su Sihan selalu sangat berhati-hati dengan kuku bayi. Jika terlalu panjang, mereka akan membantu memotong pendek kuku mereka karena bayi akan menggaruk tanpa sadar saat mereka tidur. Jadi mereka ingin mencegah mereka dari melukai diri sendiri secara tidak sengaja. Oleh karena itu, ini mungkin menyebabkan Kesin secara tidak sengaja melukai Yutong, tetapi itu tidak serius. Namun, sekarang ketiga anak kecil itu sudah bangun, menangis dengan penuh energi, dan mereka terlihat sangat energik. Mereka mungkin tidak akan tertidur untuk sementara waktu. Qin Lang dan Su Sihan menggendong ketiga anak itu, mengganti popok mereka, dan membujuk mereka untuk berhenti menangis. Lalu mereka membawa mereka keluar dari kamar tidur ke ruang tamu. Ketiga anak kecil yang baru bangun itu penuh energi sekarang. Melihat meja besar berisi orang-orang di restoran, mereka sama sekali tidak takut pada orang asing. Kesin berada dalam pelukan Su Sihan dengan satu tangan mengepal menjadi tinju, yang dia jilat di mulutnya, dan dia terkikik dari waktu ke waktu, dan dia tampak sangat senang menghibur dirinya sendiri. Yutong adalah yang paling berani dan lincah. Dia berbaring di pelukan Qin Lang, mata hitamnya yang besar dengan rasa ingin tahu menatap semua orang. Bai Sisi di meja menyapa si kecil, "Yutong, lihat sini, lihat bibimu." Ketika Yutong melihat Bai Sisi, matanya langsung melengkung dan dia menyeringai. Dia tampak sangat lucu sehingga semua orang di meja tertawa. Bai Sisi hampir selesai makan jadi dia berlari dan mengambil dabo dari gendongan Qin Lang. Melihat ini, Su Sihan berkata, "Qin Lang, Sisi sudah di sini. Kamu pergi makan dulu, Sisi dan aku akan membawa anak-anak ke ruang tamu untuk bermain sebentar." Ketika pria minum, mereka secara alami makan lebih lambat dan mereka juga makan lebih banyak. Fang Yaxian memperhatikan gerakan di sana setelah mendengar kata-kata itu, dia berdiri dan berjalan menuju ruang tamu sambil berkata, "Xiao Qin, silakan duluan, aku sudah kenyang, aku akan membantumu menjaga anak-anak." Qin Lang mengangguk dan kembali ke meja. Saat dia makan, dia tidak lupa menambahkan makanan ke mangkuk Susihan, dia menaruh daging perut ikan terbaik di mangkuk Susihan dan dengan hati-hati menutupinya dengan piring kecil lainnya. Su Yongsheng sedang mengobrol dengan Bai Yu. Ketika dia melihat apa yang dilakukan Qin Lang dalam narasi, dia sedikit mengangkat alisnya. Dia tidak banyak bicara, tetapi kemudian dia menjadi lebih santai saat minum dan mengobrol dengan teman-temannya. Setelah 3 putaran minum, para pria sedikit mabuk. Bai Yu menarik Qin Lang dan berkata, "Xiao Qin, bisakah kamu mengajari kami beberapa pengalamanmu? Bagaimana kamu menangkap kerapu seberat lebih dari 30 kg? Kami pergi memancing di laut setiap bulan, tetapi kami belum pernah menemukan ikan sebesar itu. Terakhir kali Zhou Xing menemukan ikan yang terlihat lebih dari 20 kg, tetapi kami tidak bisa menariknya bahkan dengan upaya gabungan kami. Kamu menariknya sendiri, pasti ada beberapa keterampilan di sini, kan?" Qin Lang berkata, "Mengenai keterampilan, ada beberapa. Wilayah laut yang akan kita tuju hari ini adalah tempat paman saya sudah membuat sarang tadi malam. Pasti ada banyak ikan, tetapi sarang itu menarik lebih banyak ikan kecil di laut. Jadi, ketika kita memancing di laut, kita mendapatkan banyak hasil, tetapi tidak mudah untuk menangkap ikan besar. Untuk menarik ikan besar, kita masih harus menggunakan ikan kecil sebagai umpan." Beberapa orang melihat ke arah Qin Lang. Mereka semua sangat suka memancing. Ketika membahas keterampilan, tidak ada yang mau mengakui bahwa mereka tidak lebih terampil dari yang lain. Namun, Qin Lang menaklukkan mereka dengan tindakannya hari ini. Sekarang Qin Lang berbagi pengalamannya, semua orang sangat penasaran.
Bahkan Su Yongsheng tidak mengatakan apa-apa. Meskipun dia tidak puas dengan Qin Lang yang mencuri perhatian, dia juga ingin tahu teknik apa yang diperlukan untuk menangkap ikan besar. Qin Lang melanjutkan, sebenarnya, sebelum ikan besar terpancing, saya melepaskan banyak ikan kecil. Ada banyak ikan kecil di dekat sarang satu demi satu, tetapi menarik ikan kecil keluar dari air pasti akan menimbulkan kebisingan. Makhluk laut tidak bodoh, terutama ikan besar. Jika mereka merasakan bahaya, mereka tidak akan tertarik dengan makanan kecil seperti itu. Jadi, untuk menangkap ikan besar, Anda harus menunggu. Zhao Guanghui membuka matanya lebar-lebar karena terkejut dan berkata tidak heran kamu tidak mendapatkan ikan selama beberapa jam terakhir dan setiap kali kamu menarik kail, kamu mendapatkan kail kosong. Aku pikir kamu tidak tahu cara memancing karena kamu tidak tahu cara memanfaatkan kesempatan jadi kamu melakukannya dengan sengaja. Qin Lang mengangguk. Zhao Guanghui dan Zhou Xing segera tersenyum canggung, mengingat bahwa mereka telah mencoba mengajari Qin Lang cara memancing pada siang hari, tetapi mereka tidak tahu bahwa Qin Lang adalah ahlinya. Saya mengerti sepertinya jika Anda ingin menangkap ikan besar di masa depan, Anda harus melepaskan ikan kecil ini. Ngomong-ngomong, Xiao Qin, bagaimana saat Anda menarik ikan? Ikan sebesar itu bisa dengan mudah lepas dari kail. Bai Yu terus bertanya dan semua orang mendengarkan ajaran Qin Lang dengan penuh minat. Semua orang sangat menikmati pesta ikan ini. Setelah makan dan minum, semua hidangan di meja habis dimakan dan bahkan sup ikan di kaserole hanya menyisakan tulang ikan. Untungnya Qin Lang sudah memasukkan banyak daging ikan segar ke dalam makanan dan juga meletakkan semangkuk besar sup ikan di sampingnya. Setelah selesai makan, dia bergegas untuk merawat bayi-bayi untuk Susihan agar Susihan bisa makan dengan baik. Susihan datang ke meja dan melihat ikan yang telah disiapkan Qin Lang untuknya serta semangkuk besar sup ikan. Hatinya tiba-tiba terasa manis. Dia menoleh untuk melihat Qin Lang yang juga sedang melihatnya dan mereka saling tersenyum. Bayi kedua dan ketiga dikelilingi oleh para wanita dan Qin Lang menggendong Suan-Suan sendirian. Anak kecil itu sudah berbaring di kereta dorong untuk waktu yang lama dan sudah tidak sabar. Ketika dia melihat ayahnya datang, dia segera menarik lengan baju Qin Lang untuk dipeluk. Qin Lang membawa Suan-Suan ke balkon untuk bermain. Mahjong di atas meja masih ada di sana. Ketika si kecil melihat mahjong yang baru, dia mengulurkan tangan untuk meraihnya dengan cemas. Tapi bidak mahjong ini sudah dimainkan cukup lama hari ini dan sudah disentuh berkali-kali oleh tangan banyak orang. Pasti penuh dengan bakteri. Bayi itu secara tidak sengaja memasukkannya ke dalam mulutnya dan memakan semua kotoran ke dalam perutnya. Qin Lang enggan membawa putranya, tetapi Suan-Suan tidak senang dengan hal itu. Dia menggeliatkan tubuh kecilnya dengan gelisah di pelukan Qin Lang. Qin Lang tidak punya pilihan selain membawanya ke lemari balkon dan memegang benda lain untuk menarik perhatiannya. Si kecil yang bahkan belum berumur 3 bulan memiliki pikiran yang sangat aktif. Ketika dia melihat mainan baru di depannya, dia dengan cepat melupakan mahjong di belakangnya. Qin Lang menyerahkan kotak catur dengan kemasan yang indah kepada si kecil. Meskipun buah caturnya belum tentu bersih, ada kotak kemasan di luar dan lapisan kain anti debu di atasnya. Jauh lebih aman bagi si kecil untuk dipegang di tangannya daripada mahjong. Suan-Suan juga menyukai mainan baru ini. Dia menarik-narik kotak catur dengan jari-jarinya dan mengeluarkan suara celotehan dari mulutnya. Pada saat yang sama Qin Lang mengingat suara mekanis dari sistem lagi. Ding selamat kepada host dan bayi karena telah bermain catur bersama. Host diberi hadiah keterampilan master catur. Mengaktifkan keterampilan ini dapat dengan cepat meningkatkan keterampilan catur, membuat rencana, dan menang ribuan mil jauhnya. Master catur, keren. Anak laki-laki semua pernah bermain catur ketika mereka masih muda tetapi kebanyakan dari mereka hanya tahu aturan. Adapun strategi yang sebenarnya, sangat sedikit orang yang memahaminya. Qin Lang dulu bermain catur, tetapi ketika dia memainkan permainan catur di ponselnya, dia hanya bisa mengalahkan permainan komputer manusia yang dasar. Tingkat master adalah tingkat kompetisi. Dengan keterampilan catur tingkat master ini, kamu akan tak terkalahkan saat bermain catur di luar di masa depan. Aktifkan keterampilan. Qin Lang mengeluarkan instruksi dalam benaknya dan dalam sekejap mata banyak keterampilan catur membanjiri benaknya seperti cara mengerahkan pasukan, cara memasang jebakan untuk musuh, dan cara membalikkan keadaan dalam kesulitan. Keterampilan ini muncul di benak Qin Lang, memberinya pemahaman yang lebih dalam tentang bermain catur. Tentu saja, semua ini terjadi hanya dalam sesaat dan orang-orang di belakangnya tidak tahu bahwa Qin Lang detik ini benar-benar berbeda dari Qin Lang detik sebelumnya. Setelah Susihan selesai makan, semua orang duduk dan mengobrol sebentar. Setelah menghabiskan sebagian besar hari di rumah Su, mereka pulang. Saat berpamitan, semua orang memuji jamuan ikan yang disiapkan Qin Lang hari ini dan mengatakan bahwa mereka mendapat keuntungan dari keluarga Su hari ini. Su Yongsheng merasa sangat nyaman mendengar kata-kata itu. Setelah semua orang pergi, Su Yongsheng tampak dalam suasana hati yang baik dan bahkan tatapan yang dia berikan pada Qin Lang tidak setegas sebelumnya. Hari ini Qin Lang membuatnya bangga dan hal-hal kecil dan bijaksana yang Qin Lang lakukan untuk putrinya membuatnya memiliki kesan yang jauh lebih baik tentang Qin Lang.
Su Yongsheng meletakkan tangannya di belakang punggung dan berpikir sejenak, lalu tiba-tiba berjalan ke balkon dan berkata kepada pengasuh di sampingnya, singkirkan mahjong di balkon, bersihkan meja, dan buatkan aku teko teh. Saat pengasuh sedang bekerja, Su Yongsheng menatap Qin Lang dan bertanya, bisakah kamu bermain catur? Saat memancing di siang hari, Su Yongsheng gagal memberi Qin Lang peringatan. Saat ini Su Yongsheng masih memikirkan masalah ini. Dia tidak bisa mengalahkan Qin Lang dalam memancing karena pemuda itu kuat, tetapi belum tentu demikian halnya dalam catur. Saya sudah bermain catur selama bertahun-tahun dan kemampuan saya dianggap yang terbaik di antara teman-teman saya. Qin Lang, seorang anak laki-laki, jelas tidak lebih baik dari saya. Dia sedang dalam suasana hati yang baik hari ini, jadi dia akan mengajari Qin Lang cara bermain catur secara gratis. Su Yongsheng berpikir dengan gembira bahwa Qin Lang akan terus kalah dan pada akhirnya harus meminta nasihat kepadanya. Citra dirinya sebagai seorang ayah mertua telah terbentuk. Dengan cara ini hari ini benar-benar lengkap. Bab 175 Ayah Qin datang ke video dan sangat gembira, inikah cucunya atau cucunya perempuan. Qin Lang mendengar ini dan berkata, aku tahu sedikit. Dia baru saja mengaktifkan keterampilan ahli caturnya dan khawatir tentang di mana mencobanya, tetapi dia tidak menyangka ayah mertuanya akan datang kepadanya. Su Shihan telah memperhatikan sisi ini ketika dia mendengar bahwa ayahnya ingin bermain catur dengan Qin Lang, dia tiba-tiba menjadi sedikit khawatir. Dia menarik lengan baju Qin Lang dan berbisik, ayahku sangat pandai bermain catur. Qin Lang, jika kamu tidak bisa bermain, kamu tidak perlu menemaninya. Dia takut ayahnya akan memperlakukan Qin Lang dengan buruk. Qin Lang tersenyum, menepuk tangannya, dan berkata, tidak apa-apa, karena paman tertarik, aku akan bermain dengan paman sebentar. Walaupun Su Yongsheng agak tidak puas dengan putrinya yang membantu Qin Lang, dia tidak mengatakan apapun ketika dia berpikir tentang melihat Qin Lang dipermalukan nanti. Dia hanya menunjuk ke posisi di seberangnya dan berkata, ayo. Papan catur yang baru saja dimainkan Suan-Suan dibawa dan diletakkan di atas meja di balkon. Qin Lang dan Su Yongsheng duduk berhadap-hadapan, masing-masing memegang satu sisi, dan mulai bermain catur. Su Yongsheng pada awalnya penuh percaya diri, tetapi tidak lama kemudian dia mulai mengerutkan kening. Anak kecil Qin Lang ini ternyata tahu cara bermain catur. Dia telah kehilangan satu benteng dan satu kuda di sisinya dan melihat bahwa Qin Lang telah mengambil meriam terakhirnya, Su Yongsheng tidak berani ceroboh dan berkonsentrasi untuk melawan musuh. Tetapi situasi di lapangan sudah ditentukan dan Qin Lang segera memojokkannya, memaksanya untuk mundur dan menjadi seorang jenderal. Su Shihan sedang bermain game di dekatnya dengan anak-anaknya. Awalnya dia khawatir tentang Qin Lang, tetapi saat dia mengamati, dia menyadari bahwa Qin Lang sangat pintar dan membuat setiap gerakan dengan sangat terampil. Dia merebut bidak catur ayahnya bahkan tanpa menyadarinya. Akhirnya, Jenderal Qin Lang, mata Su Shihan berbinar gembira dan dia hendak bersorak, tetapi ketika dia melihat wajah muram Su Yongsheng di seberangnya, dia harus menahannya, tetapi dia masih menatap Qin Lang dengan gembira. Qin Lang sangat tenang, dia berada di level master dan Su Yongsheng tidak mungkin menjadi lawannya. Anak-anak kecil itu tidak tahu bagaimana membaca ekspresi orang dan ketika mereka melihat orang tua mereka tertawa, mereka juga mulai tertawa bahagia. Ketiga anak kecil itu menyeringai dan mengeluarkan suara cekikikan. Ketika Su Yongsheng di sisi berlawanan mendengar ini, wajahnya tiba-tiba menjadi lebih gelap. Tetapi yang tersenyum adalah cucu dan cucunya sendiri dan dia hanya bisa memanjakan mereka. Dia hanya bisa menatap Qin Lang dan berkata, mari kita bermain satu putaran lagi. Aku meremehkanmu tadi, aku tidak menyangka kamu memiliki beberapa keterampilan, tapi kali ini aku tidak akan menunjukkan belas kasihan kepadamu. Qin Lang tersenyum dan berkata, paman silakan. Kedua pria itu menyiapkan papan catur lagi. Kali ini Su Yongsheng mengambil setiap langkah dengan sangat hati-hati dan berpikir dengan cermat. Pada akhirnya dia memikirkan setiap langkah untuk waktu yang lama, tetapi pada akhirnya dia tetap kalah dari Qin Lang. Su Yongsheng berkeringat karena cemas dan dia tidak yakin, jadi dia berkata, ayo lagi. Qin Lang tidak banyak bicara dan terus bermain dengannya. Setelah kalah 3 game berturut-turut, wajah Su Yongsheng terlihat sangat jelek, alisnya berkerut erat, dan dahinya dipenuhi keringat. Dia sudah bertahun-tahun tidak mengalami kekalahan beruntun, tetapi dia tidak menyangka akan dikalahkan oleh seorang anak muda hari ini. Untungnya, itu terjadi di rumah. Jika ini ketahuan, bukankah orang-orang tua itu akan menertawakannya sampai mati? Ayo main satu ronde lagi, aku duluan kali ini, kata Su Yongsheng dengan keras. Melihat ini, Qin Lang tidak banyak bicara. Dia menyiapkan papan catur dan membiarkan Su Yongsheng jalan duluan. Kali ini Qin Lang menyerah dalam permainan itu dengan sengaja atau tidak, tetapi dia melakukannya dengan sangat cerdik. Bahkan jika dia mengalah, itu tidak terlalu kentara. Pada akhirnya, Su Yongsheng akhirnya memenangkan kemenangan tipis. Su Shihan di seberang merasa lega ketika melihat ayahnya menang. Dia berpikir bahwa jika Qin Lang memenangkan pertandingan lagi, ayahnya mungkin akan marah. Untungnya, Qin Lang membiarkan ayahnya menang kali ini. Meskipun mereka memenangkan pertandingan, Su Yongsheng tahu bahwa itu semua karena Qin Lang dengan cerdik membiarkan pertandingan itu lepas. Dia menatap Qin Lang di seberangnya dengan penuh arti dan melihat bahwa dia menundukkan kepalanya untuk menggoda anak itu dan sepertinya tidak memasukkannya ke dalam hati. Su Yongsheng merasa sedikit tersentuh.
Dia melambaikan tangannya dan berkata, tidak lagi. Aku lelah setelah seharian penuh. Aku mau istirahat sekarang. Setelah mengatakan itu, dia langsung kembali ke kamar tidur utama. Fang Yaxian juga tidak ada di sana dan hanya para pengasuh yang membersihkan dapur. Su Xihan menjadi lebih berani dan berkata kepada Qin Lang sambil tersenyum, untungnya ayahku memenangkan ronde terakhir. Jika tidak, aku tidak tahu berapa lama permainan ini akan berakhir. Qin Lang, apakah kamu membiarkannya menang di ronde terakhir? Aku perhatikan bahwa di tengah-tengah kamu bisa saja menangkap benteng ayahku, tetapi kamu memilih untuk menyerang salah satu prajuritnya yang tidak penting. Qin Lang mengulurkan tangannya dan mengait hidungnya lalu berkata sambil tersenyum, sepertinya si Han-ku juga pandai bermain catur. Su Xihan terkekeh dan berkata, tanpa kamu, ayahku harus mengakui kekalahan. Qin Lang, aku merasa kamu tahu banyak hal ini seperti peti harta karun, aku selalu bisa membuat penemuan. Apakah ini kotak harta karun? Aku punya lebih banyak harta karun di diriku, kamu akan memiliki lebih banyak kejutan di masa depan, kata Qin Lang. Dia memiliki Golden Finger dari sistem, jadi kehidupan masa depannya secara alami akan penuh dengan kejutan. Xihan, berapa hari kamu ingin tinggal di rumah kali ini? Qin Lang bertanya. Su Xihan tahu bahwa mereka akan pergi ke rumah Qin Lang selanjutnya. Dia sudah menyapa Ibu Qin hari ini dan wanita tua itu pasti menantikan kepulangan mereka. Dia juga ingin membawa bayi-bayi itu kembali untuk bertemu kakek nenek mereka. Namun, orang tuanya belum sepenuhnya menyerah. Jika mereka pergi seperti ini, akan merepotkan untuk membicarakan hal-hal lain melalui telepon. Jadi, Su Xihan berpikir dan berkata, mari kita tinggal di Yangcheng selama seminggu. Masih ada beberapa hari tersisa. Ini tepat bagi orang tua untuk memiliki lebih banyak waktu untuk mengenalmu dan menerima situasi kita. Qin Lang mengangguk, oke, aku akan mendengarkanmu. Kalau begitu, aku akan memberitahu ibuku, kata Su Xihan. Qin Lang tetap di ruang tamu untuk menjaga bayi-bayi. Su Xihan pergi ke kamar tidur untuk memanggil Fang Yaxian dan kembali ke kamarnya untuk membicarakan hal ini. Ketika Fang Yaxian mendengar bahwa mereka hanya akan tinggal di rumah selama seminggu, dia sedikit tidak senang. Tetapi berpikir bahwa putrinya adalah seorang ibu sekarang dan tidak bisa tinggal selama sepanjang musim panas seperti sebelumnya. Mereka datang untuk menemuinya dan Lao Su, dan tentu saja mereka juga harus mengunjungi orang tua Qin Lang dan masih ada 5 hari dalam seminggu yang cukup. Oke, kalau begitu menginaplah selama seminggu. Kamu bisa pergi ke rumah Qin Lang kalau begitu. Masih ada beberapa hari tersisa dan kita perlu membeli beberapa barang untuk rumah. Ambil kartu bank ini, ada 1 juta di dalamnya. Nanti kamu dan Qin Lang pergi keluar dan membeli mesin cuci dengan pengering. Pakaian anak-anak tidak bisa dicuci dengan pakaian kita. Ada juga sterilizer, beli yang besar, terlalu merepotkan untuk mensterilkan setiap botol setiap waktu. Ada juga gantungan kecil untuk bayi, pakaian anak-anak kecil. Jika kamu menggunakan gantungan dewasa untuk mengeringkannya, mereka mungkin rusak. Dan hal-hal lain yang dibutuhkan bayi. Beli juga, karena kita tinggal di sini selama beberapa hari, bayi-bayi tidak boleh merasa tidak nyaman. Su Xihan mengangguk dan kemudian memikirkan anak-anak dan berkata, tetapi jika Qin Lang dan aku pergi keluar, apa yang akan terjadi pada anak-anak? Mereka baru saja bangun dan mereka mungkin tidak akan tertidur untuk sementara waktu. Aku di sini, aku akan membantumu mengawasinya. Kalian pergilah duluan. Su Xihan melihat jam. Saat itu baru pukul 6 sore dan pusat perbelanjaan masih buka. Belum terlambat untuk kembali setelah berbelanja. Jadi Su Xihan mengambil kartu bank dan pergi mencari Qin Lang, mengatakan bahwa dia akan keluar untuk membeli sesuatu. Qin Lang mengangguk dan Fang Yaxian mengikutinya keluar dan meminta mereka untuk menyerahkan ketiga anak kecil itu kepadanya. Suan-Suan dan Yutong keduanya sangat berperilaku baik, tetapi Kexin adalah satu-satunya yang menjadi tidak senang ketika dia melihat Qin Lang dan Su Xihan pergi. Dia cemberut dan mulai menangis. Su Xihan membujuknya untuk waktu yang lama, tetapi gadis kecil itu masih memegang erat pakaiannya dan tidak mau melepaskannya. Qin Lang berkata, mari kita ajak Kexin keluar bersama kita. Kita berdua orang dewasa bisa menjaganya sendirian, jadi kita bisa pergi berbelanja tanpa penundaan. Menghadapi anak kecil yang berisik, Su Xihan tidak punya pilihan selain membawa Kexin keluar bersamanya. Su Xihan kembali ke kamar dan mengeluarkan kostum kelinci kecil yang lucu dari tasnya. Itu adalah jumpsuit katun murni berwarna merah muda dengan gambar kepala kelinci putih besar tercetak di atasnya. Ada topi kecil yang terpasang di bagian belakang dengan 2 telinga kelinci panjang yang terkulai di topi. Ketika Kexin mengenakan gaun ini, dia langsung menjadi 2 kali lebih imut. Kulit bayi yang merah muda dan lembut bahkan lebih imut daripada kelinci kecil di tubuhnya, dan keduanya saling melengkapi. Fang Yaxian menatap cucu perempuannya sambil tersenyum lebar dan mengambil foto si kecil dengan ponselnya. Kexin, kami terlihat sangat lucu dengan gaun ini seperti kelinci kecil yang nakal. Pakaian ini dibeli oleh Su Xihan sebelum bayi-bayi itu berada di rumah. Mereka memakai piyama katun yang membuat mereka nyaman dan tidak panas, tapi aku akan membawa Kexin Kemal nanti dan aku khawatir jika dia memakai terlalu sedikit, dia akan kedinginan saat AC sentral dinyalakan. Mereka berdua membawa Kexin ke pusat perbelanjaan terdekat. Orang tua muda dan tampan mendorong kereta bayi dengan bayi lucu di dalamnya. Bayi itu mengenakan kostum kelinci lucu dan secara alami menarik banyak perhatian saat mereka berjalan di jalan. Banyak orang tidak bisa menahan diri untuk melihat mereka 2 kali ketika mereka lewat dan beberapa gadis pemberani bahkan berkata dengan semangat, bayi itu sangat lucu.
Apakah itu sebuah keluarga? Orang tua bayi itu juga sangat tampan. Mereka adalah keluarga dengan penampilan yang mempesona. Ketika mereka tiba di area peralatan listrik, Su Xihan pergi untuk memilih mesin cuci sementara Qin Lang dan Kesin duduk di area istirahat. Baru saja setelah duduk sebentar, ayah Qin mengirim pesan WeChat kepadanya menanyakan apakah dia punya waktu untuk melakukan panggilan video. Putranya sedang memasak di sore hari dan dia tidak melihat menantunya yang membuatnya merasa menyesal, tetapi dia berpikir bahwa putranya dan keluarganya akan mengadakan pesta ikan dan pasti tidak punya waktu, jadi dia menunggu sampai sekarang untuk melihat apakah ada kesempatan untuk menanyakan beberapa pertanyaan yang lebih spesifik kepada putranya. Ketika Qin Lang melihat pesan itu, dia langsung mengirim panggilan video. Begitu panggilan terhubung, ayah Qin langsung melihat ke atas. Melihat bahwa hanya ada Qin Lang di sana, ayah Qin sedikit kecewa, tetapi dia dengan cepat bereaksi dan berkata, "Putra, apakah kamu di luar?" Ya, aku keluar untuk membeli sesuatu di mall. Ayah, ada apa? Tanya Qin Lang. Ayah Qin menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Tidak apa-apa, hanya saja aku tidak ada di sana ketika ibumu meneleponmu melalui video hari ini dan ibumu tidak tahu banyak hal, jadi aku menelepon untuk bertanya. Ada apa? Qin Lang bertanya. Sebelum Tuan Qin di ujung telepon sana sempat mengatakan apapun, suara bayi menangis tiba-tiba terdengar dari telepon. Itu adalah Kesin yang tidak senang di kereta dorong dan mengulurkan tangan ke Qin Lang untuk dipeluk. Qin Lang kemudian langsung memeluk putrinya di lengannya. Ketika ayah Qin melihat Kesin kecil yang lucu, matanya tiba-tiba berbinar dan sudut mulutnya terangkat. Lang Lang, apakah ini cucu laki-laki tertua saya? Kenapa itu terlihat sedikit seperti boneka perempuan? Bab 176. Mari kita jujur, ibu dan ayah Xihan melahirkan anak kembar 3. Qin Lang tersenyum dan menjelaskan, ayah, dia cucu perempuanku. Cucu, haha, dia sangat cantik, dia pasti cucuku, aku sangat bahagia tadi sampai tidak melihatnya dengan jelas. Ayah Qin sangat bersemangat sampai berteriak, Yunmei, kemarilah cepat datang dan lihat cucu perempuan tertua kita. Ketika Ibu Qin mendengar bahwa cucunya ada di sana, dia segera berlari dengan gembira. Ayah Qin memandangnya dengan bangga dan bahagia dalam hatinya, berpikir bahwa dia sangat murah hati di depan istrinya kali ini. Sore harinya ketika istri dan putranya sedang melakukan panggilan video, mereka melihat bahwa menantunya tidak memanggilnya, tetapi di malam hari dia melihat cucunya dan memanggil istrinya. Membandingkan mereka, dia benar-benar sangat velikodusnya. Ketika Ibu Qin melihat Kesin di video, matanya melengkung karena gembira. Sangat imut. Lang Lang, siapa nama anak itu? Keksin Qin, Keksin. Nama ini terdengar bagus. Keksin kecil, kita lihat di sini, kakek dan nenek ada di sini. Kesin awalnya melihat Qin Lang tetapi secara bertahap tertarik oleh suara di ujung telepon yang lain. Dia menoleh dan melihat ke sana. Dia mengenakan topi kecil di kepalanya dengan telinga panjang tergantung di kedua sisi. Wajah kecilnya merah muda dan mata besarnya sangat menarik perhatian. Ayah dan Ibu Qin menjadi semakin senang saat mereka melihat. Lang Lang, beritahu orang tuamu yang sebenarnya. Berapa banyak anak yang dilahirkan Xihan? Jangan berpikir untuk memberi kejutan pada orang tuamu. Mereka sangat gembira sampai tidak bisa tidur selama 2 hari terakhir ini. Ibu Qin awalnya ingin menunggu putranya kembali untuk melihat kejutan besar ini. Tetapi ketika dia melihat cucunya yang cantik, Kesin, dia benar-benar tidak bisa menahan rasa ingin tahunya dan ingin tahu. Sekarang setelah orang tuanya melihat Kesin, mereka mulai bertanya lagi, jadi Qin Lang tidak menyembunyikannya lagi. Lagi pula, mereka akan segera pulang, jadi dia tidak ingin membuat orang tuanya penasaran. Dia tersenyum dan berkata, Xihan melahirkan anak kembar 3. Yang tertua adalah laki-laki bernama Qin Xuan, yang ketiga adalah Kesin, dan yang kedua adalah Yu Tong. Yu Tong dan Kesin adalah kembar identik, jadi mereka terlihat persis sama. Akan kuberikan setelah aku sampai di rumah. Ketika Ibu Qin mendengar ini, dia menepuk lengan ayah Qin dengan sangat gembira dan berkata dengan semangat, Qin tua, lihat, ini benar-benar kembar 3. Aku benar. Ya Tuhan, aku tidak pernah menyangka keluarga Qin kita akan memiliki kembar 3. Kami bahkan tidak pernah memikirkan anak kembar sebelumnya, tetapi sekarang kami memiliki kembar 3. Putraku, Xihan, telah bekerja sangat keras. Kamu harus memperlakukan Xihan dengan baik. Dia sedang mengandung 3 bayi sekaligus dan dia datang kepadamu tepat sebelum melahirkan. Dia bahkan tidak memberitahu mertuanya. Aku tidak tahu berapa banyak penderitaan yang telah dia lalui saat mengandung anak-anak sendirian. Jika kamu berani memperlakukannya dengan buruk, aku ibumu akan memukulmu. Ayah Qin sangat bersemangat hingga dia tidak tahu harus berkata apa. Dia berdesakan di depan kamera ponsel dan berkata kepada Qin Lang dengan serius, Lang Lang, Xihan adalah kontributor besar bagi keluarga Qin kita. Jika kamu berani memperlakukannya dengan buruk, ayah juga akan memukulmu. Qin Lang tersenyum dan berkata, jangan khawatir kalian berdua orang tua, aku memperlakukan menantu perempuanmu dengan baik. Setelah mendengar apa yang dikatakan putra mereka, ayah dan Ibu Qin tersenyum lagi dan kemudian bertanya kepada Qin Lang kapan dia akan kembali. Kedua orang tua itu ingin memiliki cucu. Ayah, Ibu, Xihan, dan aku sudah membahasnya. Kami berencana untuk tinggal di Yangcheng selama seminggu. Kami akan tiba di tempat kami pada tanggal 15 dan kemudian kami akan tinggal di rumah ibu mertuaku selama beberapa hari. Ayah Qin mengangguk dan berkata, baiklah, kamu akan kembali pada tanggal 15 dan menantu perempuan serta anak-anakmu akan kembali bersamamu, kan?
Qin Lang tersenyum dan berkata, tentu saja ayah, apakah aku, putramu, bisa kembali sendirian? Ibu Qin tersenyum dan berkata, jika kamu kembali sendirian, orang tuamu tidak akan menyambutmu kali ini. Kamu harus membawa menantu perempuanmu dan cucu-cucu kesayanganku kembali bersamamu. Ayah Qin berkata, Lang, karena kamu membawa menantu perempuan dan bayi-bayi kembali kali ini dan kamu kebetulan berada di rumah Si Han sekarang, tanyakan pada Si Han tentang hadiah pertunangan keluarga mereka. Kamu dan Si Han telah melahirkan bayi. Meskipun kalian berdua belum cukup umur untuk menikah dan tidak bisa mendapatkan surat nikah, kita bisa membuat kalian bertunangan musim panas ini. Menurut adat kita, hadiah pertunangan lengkap diberikan pada pesta pertunangan. Kamu bisa bertanya kepada orang tua Si Han tentang adat di sana. Juga kami melewatkan perjamuan 1 bulan penuh bayi-bayi tetapi kami harus mengadakan perjamuan 100 hari mereka di rumah. Aku sudah berdiskusi dengan ibumu dan berencana untuk mengadakan pesta pertunanganmu dan pesta 100 hari pada 2 hari berturut-turut. Pesta pertunangan akan diadakan pada hari pertama dan pesta 100 hari akan diadakan pada hari kedua. Dengan cara ini semua kerabat bisa datang. Dengan cara ini, Si Han dan bayi-bayi akan memiliki status mereka sendiri dan tidak ada yang akan bergosip tentang mereka ketika mereka berjalan di sekitar rumah. Qin Lang mengangguk dan berkata, oke ibu dan ayah, aku akan memberitahu Si Han tentang ini. Pesta pertunangan diadakan sebelum pesta 100 hari yang memang jauh lebih baik untuk status istri. Orang tua saya sangat perhatian. Sebagai seorang mahasiswa dan seorang ayah baru, dia tidak perhatian seperti orang tuanya tentang etika sosial. Meskipun tidak ada kritik moral terhadap memiliki anak di luar nikah sekarang dan banyak orang telah menerima konsep ini, memiliki anak di luar nikah tidak baik untuk ibu maupun bayinya. Akan ada beberapa penggosip yang akan bergosip tentang Anda di belakang Anda. Begitu Anda memiliki status, Anda tidak perlu khawatir tentang hal-hal itu. Ayah Qin berkata, oke Lang, kapan bayi-bayi itu lahir? Saya lahir pada tanggal 17 April. Qin Lang mengingat hari ini dengan sangat jelas. Karena hari ini bukan hanya hari dia dicampakkan oleh mantan pacarnya, tetapi juga hari Si Han datang untuk memberitahunya dengan perutnya yang besar bahwa dia akan menjadi seorang ayah dan itu juga hari bayi-bayi itu lahir. Oke, jika kamu menghitungnya seperti ini, perjamuan 100 hari jatuh pada tanggal 27 bulan ini. Sekarang tanggal 8, jadi masih ada hampir 20 hari lagi. Kamu akan tiba di rumah pada tanggal 15, jadi kita masih punya 12 hari setelah kamu kembali, yang cukup waktu bagi kita untuk mempersiapkan. Tapi kamu harus bertanya dulu kepada keluarga Si Han tentang hadiah pertunangan. Ini adalah poin kuncinya. Akan sulit untuk berkomunikasi melalui telepon. Karena kamu kebetulan ada di sana, akan lebih baik untuk berkomunikasi tatap muka. Qin Lang mengangguk dan berkata oke. Ayah Qin dan Qin Lang mengobrol beberapa kalimat lagi. Ibu Qin terus menggoda Kesin kecil di video. Kesin melihat wajah kecil Ibu Qin di telepon. Mulut kecilnya terbuka memperlihatkan senyum bodoh yang langsung membuat Ayah Qin dan Ibu Qin terkejut di ujung telepon. Setelah menutup panggilan video, Ibu Qin dengan bersemangat menarik tangan Ayah Qin dan berkata, Qin tua, kembar 3. Haha, Lang kita melahirkan kembar 3, seorang putra dan seorang putri. Bagus sekali, aku benar-benar ingin melihat menantu perempuan dan cucu-cucuku. Sekarang baru tanggal 8 dan kita harus menunggu 7 hari lagi sampai putraku dan keluarganya kembali. Dulu aku pikir waktu berjalan begitu cepat, tetapi sekarang aku pikir-pikir sepertinya berjalan sangat lambat. Aku benar-benar tidak sabar untuk bertemu mereka. Ayah Qin juga senang meskipun dia tidak melihat menantunya, dia melihat cucu perempuannya dan mengetahui bahwa dia memiliki anak kembar 3, yang jelas merupakan keuntungan tak terduga. Terutama ketika dia berpikir tentang bertemu mereka dalam beberapa hari, Ayah Qin sangat menantikan dan berkata kepada Ibu Qin, aku akan pergi ke ulang tahun Bibi Zhang malam ini untuk menjadi juru masak dan mendapatkan uang tambahan. Kita bisa menabung lebih banyak uang dan membuat pesta pertunangan dan pesta 100 hari ini menjadi indah. Oke, aku akan menyiapkan pakaian untukmu. Ibu Qin berjalan ke kamar tidur sambil tersenyum. Penuh harapan untuk masa depan. Di sisi Qin Lang, setelah menutup telepon, Xiao Kexin tampak sedikit tidak puas. Dia mengulurkan tangan untuk meraih telepon Qin Lang, mengoceh dengan cemas seolah bertanya kemana kakek neneknya pergi. Qin Lang menyimpan ponselnya. Gadis kecil itu pasti tidak akan kuat memegang benda seberat itu, jadi jika dia memintanya untuk memegangnya, dia khawatir dia mungkin melukai dirinya sendiri secara tidak sengaja. Dia memeluk Kexin dan membujuknya dengan lembut. Kexin, yang baik, jangan ribut. Kamu akan bisa bertemu kakek nenek dalam beberapa hari. Bukan di telepon, tapi di kampung halaman ayah. Kakek nenek pasti akan sangat menyukai bayi-bayi itu. Su Si Han datang setelah membeli mesin cuci. Ketika dia mendengar ini, dia berjalan mendekat sambil tersenyum dan berkata, Qin Lang, sudahkah Kesin bertemu orang tuamu? Qin Lang berkata, baiklah, ayahku baru saja mengirimiku video. Apakah kamu sudah membeli barang-barangnya? Baiklah, aku sudah membayar uangnya, tetapi hari ini sudah agak larut. Barang akan diantar ke rumahmu jam 10 besok pagi. Mereka akan bertanggung jawab atas pemasangannya. Lemari desinfeksi juga akan diantar besok, kata Su Si Han. Oke, apa yang akan kita beli sekarang? Ayo beli beberapa popok. Kita tidak membawa banyak kali ini jadi tidak akan bertahan seminggu. Kita juga punya gantungan kecil khusus mereka. Su Si Han mengambil Kesin dari gendongan Qin Lang dan mereka pergi ke toko perlengkapan ibu dan bayi di mall.
Di perjalanan, Qin Lang memberitahu Su Xihan tentang apa yang baru saja dikatakan orang tuanya di telepon. Dia pertama-tama memberitahu Su Xihan tentang pertunangan itu. Pertunangan, jantung Su Xihan berdegup kencang ketika dia mendengar ini. Pria itu juga berhenti dan menatap Qin Lang. Qin Lang mengangkat tangannya dan menyentuh kepala kecilnya dengan penuh kasih sayang berkata, baiklah, kita belum cukup umur untuk menikah, jadi kita tidak bisa mendapatkan surat nikah, tetapi kita bisa mengatur pertunangan terlebih dahulu sehingga kamu dan bayi-bayi akan memiliki nama dan terhindar dari gosip orang lain. Ketika Su Xihan mendengar kata-kata Qin Lang, lapisan kabut secara bertahap menutupi mata indahnya. Dia mengangguk, oke. Ketika kita bertunangan, kita memberikan hadiah pertunangan. Apakah kamu tahu apa saja persyaratan untuk hadiah pertunangan di keluargamu? Qin Lang bertanya. Mas kawin, ketika Su Xihan mengatakan ini, ekspresi wajahnya sedikit aneh. Dia mengedipkan bulu mata basahnya dan menatap bayi Kesin di lengannya. Dia memikirkannya dan berkata seolah-olah dia telah membuat keputusan besar. Qin Lang, kami akan memberikan mas kawin berdasarkan berapa banyak uang yang keluarga kami miliki pada saat itu. Oke, Qin Lang setuju dengan mudah. Su Xihan mengangkat kepalanya lagi dan berkata kepada Qin Lang, orang tuaku memberitahuku sebelumnya bahwa aku adalah anak perempuan satu-satunya di keluargaku. Jika aku menikah di masa depan, mahar yang mereka berikan akan 5 kali lipat dari hadiah pertunangan. Ketika Qin Lang mendengar kata-kata Su Xihan, dia memikirkan apa yang baru saja dia katakan dan berapa banyak uang yang dia miliki dan berapa banyak yang dia inginkan sebagai mahar. Apakah ini berarti dia menghasilkan uang dari mahar orang tuanya? Su Xihan melihat bahwa Qin Lang mengerti maksudnya. Dia memalingkan muka sedikit malu, menundukkan kepalanya untuk melihat Xiao Kexin dalam pelukannya dan berkata dengan lembut, kita punya 3 bayi untuk dibesarkan, jadi ada banyak tempat untuk menghabiskan uang. Aku tidak ingin melihatmu menderita sendirian. Orang tuaku sangat kaya, memberi lebih banyak mas kawin tidak akan berdampak besar pada mereka. Puff, Qin Lang tidak bisa menahan tawa ketika mendengar kata-kata Su Xihan. Xihan, jika orang tuamu tahu apa yang kamu pikirkan, apakah mereka akan berpikir bahwa jaket katun kecilmu yang penuh perhatian itu bocor? Kamu bahkan belum menikah dengan keluargaku, tetapi kamu sudah mulai membuat rencana untuk keluargaku. Su Xihan berkedip canggung, memeluk Kesin, dan berjalan maju sambil membisikkan sesuatu ke telinga Qin Lang, yang sangat lucu. Kamu yang memberitahuku tentang hadiah pertunangan. Qin Lang menatap punggung istrinya dengan senyum di wajahnya. Pria manapun akan bangun sambil tersenyum jika dia memiliki istri yang begitu cantik. Bab 177 Ibu mertua sepenuhnya berada di pihak Qin Lang. Qin Lang dan Su Xihan tidur bersama malam ini. Mereka berdua membeli barang-barang lain di mall. Ketika Su Xihan hendak pulang, Qin Lang menghentikannya dan berkata, Xihan, tunggu sebentar. Mari kita pergi ke toko obat Tiongkok dulu, aku ingin membeli sesuatu. Su Xihan tidak bertanya lebih lanjut dan mengikuti Qin Lang ke apotek. Su Xihan sedikit bingung ketika dia melihat Qin Lang membeli banyak obat Tiongkok termasuk yang untuk penggunaan internal dan kompres panas. Qin Lang, bukankah aku membawa beberapa obatku? Ini cukup untuk sekarang. Mengetahui bahwa dia akan pulang kali ini, Qin Lang telah merebus obat Tiongkok yang akan diminum Su Xihan sebelumnya ketika dia berada di Zonghai dan memasukkan jumlah untuk setiap makan ke dalam kantong bersegel terpisah. Setelah datang ke Yanjeng, Su Xihan hanya perlu memanaskannya setiap hari dan meminumnya. Qin Lang berkata, aku membelikan ini untuk Bibi. Dia menjaga anak-anak tadi malam dan bangun dengan sakit punggung pagi ini. Aku memeriksanya dan menemukan bahwa itu adalah penyakit awal. Dia mengalami ketegangan otot lumbar yang akan kambuh ketika dia sedikit lelah. Ini bisa diobati tetapi butuh waktu. Aku akan meresepkan beberapa obat dan mengompres panas untuk membantunya menjadi lebih baik perlahan. Ketika Su Xihan melihatnya mengobati sakit punggung ibunya, dia merasa sedikit tersentuh. Qin Lang sangat berdedikasi, orang tuanya pasti akan segera menerimanya. Setelah membeli obat Tiongkok, keduanya membawa Kesin kembali ke rumah. Tidak ada siapapun di ruang tamu. Su Xihan bertanya kepada pengasuh dan mengetahui bahwa orang tuanya dan bayi-bayi itu semua sedang tidur. Semua orang lelah setelah seharian penuh. Kesin yang bermain di luar juga tertidur di kereta dorong. Su Xihan meletakkan Kesin kembali ke kamar, lalu membawa pakaian ganti bayi ke ruang cuci. Mesin cuci bayi baru akan tiba besok pagi, tetapi pakaian hari ini tetap harus dicuci terlebih dahulu. Karena tidak ada mesin cuci khusus, mereka hanya bisa dicuci dengan tangan. Ada ruang cuci khusus di rumah, cukup luas dan memiliki wastafel cuci tangan. Su Xihan membawa pakaian bayi ke sana. Sebelum dia mulai mencuci, Qin Lang datang, melingkarkan lengannya di sekelilingnya dari belakang dan berkata, aku saja yang mencuci. Kamu sudah keluar begitu lama hari ini dan kamu pasti lelah. Pergi dan istirahatlah. Su Xihan tersipu dan berkata dengan lembut, aku tidak lelah, ada 8 atau 9 set pakaian untuk 3 bayi, bagaimana bisa aku mencuci semuanya sendiri, aku akan membantumu. Qin Lang tidak mendengarkannya, dia menariknya ke belakangnya dan berdiri di dekat kolam untuk mencuci pakaian bayi. Melihat desakan Qin Lang, Su Xihan menurunkan bahunya dan berkata dengan lembut, kalau begitu aku akan mencuci kaos kaki bayi. Oke, ingat untuk menyalakan air panas, Qin Lang mengingatkan. Cuaca di Guangzhou sini panas. Walaupun AC menyala di rumah, bayi-bayi tetap mudah berkeringat saat bermain.
Erbao dan Sanbao harus berganti 3 set pakaian sehari dan anak tertua Suan harus berganti 4 set pakaian sehari. Meskipun ada 10 set pakaian yang harus dicuci, semuanya adalah pakaian kecil untuk bayi. Mereka terlihat sangat lucu saat mencuci, karena pakaiannya katun murni, pakaian tersebut juga sangat mudah dibersihkan. Keduanya membagi pekerjaan dan dengan cepat mencuci pakaian dan kaus kaki bayi. Pakaian dan kaus kaki harus dicuci secara terpisah untuk menghindari infeksi penyakit tangan, kaki, dan mulut. Setelah mencuci pakaian, mereka berdua bekerja sama untuk menjemur pakaian dan kaus kaki bayi yang kecil-kecil di balkon. Melihat hal-hal kecil yang lucu ini, Qin Lang dan Su Shihan sama-sama tersenyum dengan bahagia dan hangat. Su Shihan menyipitkan matanya dan menguap. Melihat ini, Qin Lang menyentuh kepalanya dan berkata, apakah kamu mengantuk? Su Shihan mengangguk, ya. Ada sedikit kelelahan dalam suaranya dan Qin Lang berkata, ayo, aku akan mengantarmu kembali ke kamar tidur untuk tidur. Qin Lang mengirim Su Shihan kembali ke kamar tidur dan mengawasinya tertidur sebelum kembali ke dapur. Dia sangat bersemangat hari ini. Dia bangun pagi-pagi, pergi memancing, pulang untuk memasak ikan, dan pergi ke mall untuk berbelanja di malam hari. Dia tidak merasa lelah tetapi merasa bahwa hidupnya sangat memuaskan. Dia akan menyiapkan makanan penting untuk ibu mertuanya sekarang. Bibi, apakah Anda punya kaserole untuk merebus obat Tiongkok atau steamer yang lebih besar di rumah? Qin Lang bertanya kepada pengasuh. Pengasuh itu mengangguk dan berkata, ya, Tuan Qin, tetapi panci untuk merebus obat Tiongkok sudah lama tidak digunakan. Tidak apa-apa, keluarkan saja. Kaserol itu dikeluarkan dan ada lapisan debu di atasnya. Pengasuh membersihkannya sebelum memberikannya kepada Qin Lang. Tuan Qin, apakah Anda ingin merebus obat? Anda bisa meletakkannya di sini dan saya akan membantu Anda mengawasinya. Qin Lang menggelengkan kepalanya, tidak perlu, saya akan datang sendiri. Setelah mendengar ini, pengasuh itu tidak berkata apa-apa lagi dan pergi ke dapur lain untuk menyiapkan camilan tengah malam. Semua orang sudah berpesta ikan yang sangat kenyang di sore hari, tetapi masih terlalu awal dan pemiliknya pasti akan lapar di malam hari, jadi pengasuh itu menyiapkan camilan tengah malam terlebih dahulu. Fang Yaxian keluar dari kamar tidur pada pukul 11 malam. Begitu dia berjalan ke ruang tamu, dia mencium bau obat Tiongkok yang kuat. Dia bertanya kepada pengasuh dengan bingung, Sister Lin, ada apa? Mengapa ada bau obat Tiongkok yang begitu kuat? Nyonya, Tuan Qin yang sedang merebus obat Tiongkok di dapur. Rebusan obat tradisional Tiongkok. Fang Yaxian berjalan ke dapur dengan bingung dan melihat Qin Lang berdiri di depan kompor. Dia melihat kaserole di atas kompor dan bertanya dengan bingung, Qin Lang, mengapa kamu tiba-tiba merebus obat tradisional Tiongkok? Apakah Shihan merasa tidak enak badan? Qin Lang menoleh ke belakang pada Fang Yaxian, menggelengkan kepalanya, dan berkata, tidak, Bibi, obat tradisional Tiongkok ini bukan untuk Shihan, ini untukmu. Bukankah kamu bilang kamu sakit punggung pagi ini? Aku melihatnya dan menemukan bahwa itu adalah ketegangan otot lumbal. Masalah ini tidak serius, tetapi sakit dari waktu ke waktu. Lebih baik sembuhkan. Fang Yaxian menatap Qin Lang di depannya dengan terkejut dan tidak bisa menahan perasaan sedikit terkejut. Dia tidak menyangka bahwa Qin Lang telah memikirkan tentang apa yang terjadi pagi ini. Dia bahkan pergi untuk mendapatkan beberapa obat Tiongkok untuknya di malam hari dan merebusnya sendiri di sini. Bisakah penyakitku benar-benar disembuhkan? Aku sudah menemui banyak dokter sebelumnya, tetapi tidak ada satupun dari mereka yang bisa menyembuhkannya sepenuhnya. Qin Lang berkata, ya, ketegangan otot lumbal bukanlah penyakit serius. Hanya membutuhkan perawatan jangka panjang. Selain minum obat, yang terbaik adalah dikombinasikan dengan kompres panas. Saya juga membeli obat Tiongkok untuk kompres panas, tetapi sudah terlalu larut hari ini jadi saya tidak akan mengukusnya. Besok pagi aku akan memberitahumu titik akupuntur mana yang harus dipanaskan. Kemudian panaskan setiap malam dikombinasikan dengan pengobatan Tiongkok setiap hari dan kamu seharusnya bisa sembuh total dalam 3 bulan. Fang Yaxian sedikit skeptis. Bagaimanapun, dia telah menemui banyak dokter untuk sakit punggungnya, baik pengobatan barat maupun Tiongkok, tetapi mereka hanya dapat memberikan bantuan sementara tetapi bukan penyembuhan. Qin Lang sangat percaya diri saat ini dan dia teringat apa yang dikatakan putrinya sebelumnya bahwa Qin Lang tahu pengobatan Tiongkok dan dia tidak bisa tidak menyimpan secercah harapan di dalam hatinya. Dia mengangguk dan berkata, oke, saya akan mencobanya. Jika penyakit ini bisa disembuhkan, dia akan bisa membantu putrinya merawat bayi di masa depan. Putri saya melahirkan 3 bayi meskipun seorang pengasuh dapat membantu merawat mereka. Dia tetap ingin ibunya, neneknya, merawat mereka secara pribadi sehingga dapat membangun hubungan yang lebih dekat antara dirinya dan bayi-bayi itu. Selain itu lebih meyakinkan. Dia juga takut para pengasuh tidak akan cukup hati-hati saat merawat bayi itu. Qin Lang mematikan api di depannya dan berkata kepada Fang Yaxian, Bibi, obatnya sudah siap. Biarkan di sini sampai dingin dulu. Anda bisa meminumnya setelah suhunya turun. Obat tradisional Tiongkok kami tidak cocok untuk diminum sebelum makan, tetapi setelah makan. Bibi, Anda bisa memanfaatkan waktu ini untuk makan camilan tengah malam. Setelah camilan tengah malam, suhu obat tradisional Tiongkok akan turun. Fang Yaxian mengangguk dan berkata, oke, kamu juga harus pergi makan camilan tengah malam. Kamu kelelahan hari ini, jadi tidurlah lebih awal. Setelah mengatakan itu, Fang Yaxian berjalan keluar dari dapur terlebih dahulu.
Camilan tengah malam sudah siap dan Su Xihan segera dipanggil. Qin Lang makan sesuatu dan kembali ke kamar untuk menjaga bayi-bayi. Su Xihan dan Fang Yaxian sedang duduk di meja makan dan Fang Yongsheng keluar tepat pada saat ini. Fang Yaxian berkata kepada Su Xihan, "Xihan, aku tidak akan tidur denganmu malam ini. Aku sudah tua dan aku tidak bisa merawat 3 anak bersamamu di malam hari. Biarkan Qin Lang merawat anak-anak bersamamu malam ini. Tapi melelahkan bagi kalian berdua untuk merawat 3 anak. Tempatkan 1 anak di kamar tidur utama antara aku dan ayahmu dan kami akan membantumu merawat 1 anak." Ketika Su Yongsheng mendengar ini, wajahnya langsung menjadi serius. Fang Yaxian, apa yang kamu bicarakan? Bagaimana kamu bisa membiarkan Xihan dan Qin Lang tidur bersama? Sungguh memalukan. Xihan dan Qin Lang tidak tidur bersama, jadi kita harus merawat 2 bayi untuk Xihan malam ini. Kalau tidak, Xihan akan tidur sendirian dan tidak akan bisa merawat 3 bayi. Kami sedang merawat 2 bayi, mata Su Yongsheng hampir keluar. Mengingat kembali masa-masa sulit membesarkan putrinya, Su Yongsheng langsung menggelengkan kepalanya seperti mainan kerincingan. 1 saja tidak apa-apa, tapi 2, aku tidak sanggup. Jika kamu membawa 2, kamu tidak akan bisa tidur di malam hari. Jadi kamu membiarkan putrimu merawat 2 bayi untuk tidur sendirian. Petik 2. Bukan maksudku tidak membiarkan Xihan dan Qin Lang tidur di kamar yang sama. Kenapa kamu mengangkat masalah kita harus merawat 2 bayi di malam hari? Fang Yaxian, apakah kamu akan berputar? Fang Yaxian mengedipkan matanya, mengambil sepotong daging, dan memasukkannya ke dalam mangkuk Su Yongsheng. Makanlah kamu. Kamu tidak bisa mengurus 2 bayi, jadi diam saja. Su Yongsheng. Bully dia. Masalahnya sudah selesai. Su Xihan tidak mengatakan apa-apa tetapi menundukkan kepalanya dengan gembira. Karena ini berarti dia bisa tinggal dengan Qin Chen malam ini. Tadi malam ketika dia dan Qin Lang berpisah, dia merasa sangat tidak nyaman meskipun mereka memiliki gelang pasangan jarak jauh. Ketika bayi-bayi itu bangun di malam hari, Fang Yaxian juga bangun dengan cepat. Dia tidak bisa memanggil Qin Lang masuk dan dia tidak ingin membangunkan Qin Lang di tengah malam, jadi dia tidak memanggil Qin Lang untuk membantu. Bayi-bayi itu bangun berkali-kali sepanjang malam dan Qin Lang tidak ada di sisinya, jadi Su Xihan tidur dengan sangat gelisah. Pada saat Su Xihan berpikir bahwa Qin Lang bisa menjaganya dengan bayi-bayi malam ini, dia langsung merasa sangat senang. Dia bahkan makan lebih banyak dan pergi ke dapur untuk mengambil semangkuk nasi lagi. Karena hanya ketika Anda kenyang, Anda dapat memiliki energi untuk bekerja di malam hari. Tiba-tiba dia teringat adegan dirinya tidur di pangkuan Qin Lang di kursi belakang mobil ayahnya sore ini. Hatinya sedikit tergerak. Sebuah gambaran muncul di benakku. Malam ini cahaya bulan sangat tepat. Dia bersandar di lengan Qin Lang. Qin Lang bersandar padanya dan bertanya dengan lembut, "Xihan, apakah kamu ingin mengalami apa yang terjadi di pesta setahun yang lalu?" Bab 178 Bu, bagaimana mungkin ibu tidak menginginkan hadiah? Semakin banyak semakin baik. Aham, Su Yongsheng berdeham ringan dan berkata, "Xihan, kamu hampir membenamkan wajahmu di mangkuk. Apa yang sedang kamu pikirkan?" Su Xihan segera sadar, mengangkat kepalanya, memaksa dirinya untuk tetap tenang, dan berkata, "Tidak apa-apa, ayah, aku sedang makan." Su Yongsheng melirik putrinya dengan curiga tetapi tidak melihat sesuatu yang aneh sehingga dia tidak bertanya lebih lanjut dan terus makan. Setelah beberapa saat Fang Yaxian menyelesaikan makanannya dan pergi ke dapur untuk membawa semangkuk obat Tiongkok. Su Yongsheng melihatnya mengerutkan kening dan bertanya, "Mengapa kamu minum obat Tiongkok di mana kamu merasa tidak nyaman?" Fang Yaxian meminum obat sambil berkata, "Aku tidak merasa tidak nyaman. Obat Cina ini untuk sakit punggung. Qin Lang memberikannya kepadaku dan merebusnya secara khusus dan meletakkannya di sini. Dia bilang ini untuk otot punggungku yang tegang." Ketika Su Yongsheng mendengar ini, dia langsung mengerutkan kening dan merasa sedikit curiga. Qin Lang juga tahu pengobatan Cina. Melihat Fang Yaxian meminum obat Tiongkok yang disiapkan oleh Qin Lang dengan tenang dan putrinya di sampingnya tidak mengatakan apa-apa, Su Yongsheng tidak bertanya lebih lanjut. Setelah Fang Yaxian selesai meminum obat Tiongkok, Su Xihan memanggil Fang Yaxian ke kamar tidur kedua di rumah. "Bu, ada sesuatu yang ingin kubicarakan denganmu." Su Xihan mengerutkan bibir merah mudanya dengan rona malu di wajahnya. "Ada apa?" "Qin Lang dan aku memutuskan untuk tinggal di sini selama seminggu dan kemudian kembali ke kota Sao. Orang tuanya mengetahui hal ini dan menelepon untuk membahasnya dengan Qin Lang. Kedua orang tua itu mengatakan bahwa meskipun Qin Lang dan aku belum cukup umur untuk menikah dan tidak bisa mendapatkan surat nikah, mereka berencana untuk mengadakan pesta pertunangan untuk kami terlebih dahulu dan kemudian mengadakan pesta 100 hari untuk bayi-bayi itu keesokan harinya untuk memperkenalkan aku dan bayi-bayi itu kepada kerabat di rumah." Setelah mendengar ini, Fang Yaxian berkata, "Baiklah, keluarga Qin sangat memikirkan kamu dan masalah bayi itu bagus." "Bu, adat di keluarga Qin Lang adalah memberikan hadiah pertunangan penuh pada jamuan pertunangan. Orang tua Qin Lang meminta Qin Lang untuk menanyakan tentang spesifikasi hadiah pertunangan di keluarga kita." Setelah mendengar ini, Fang Yaxian tersenyum sedikit lebih lebar dan berkata, "Anak bodoh, selama Qin Lang memperlakukanmu dengan baik dan keluarga Qin memperlakukanmu dengan baik, itu sudah cukup. Tidak masalah apakah ada hadiah pertunangan atau tidak." Kamu dan Qin Lang adalah mahasiswa dan bahkan belum mulai mencari pekerjaan.
Aku akan mengurus hadiah pertunangan untukmu. Lupakan saja. Fang Yaxian memiliki kesan yang sangat baik terhadap Qin Lang, terutama karena Qin Lang benar-benar ingat sakit punggungnya malam ini dan membeli obat Tiongkok serta secara pribadi merebusnya untuknya di dapur. Pria muda seperti itu memang kandidat yang sempurna untuk menjadi menantu. Jadi dia menerima Qin Lang sebagai menantunya. Dia tidak lagi menghentikan Qin Lang untuk bersama putrinya dan membiarkan mereka tidur bersama malam ini untuk merawat bayi itu. Su Shihan tertegun sejenak ketika mendengar kata-kata Fang Yaxian, lalu dia memeluk lengan Fang Yaxian, duduk, dan berkata dengan serius, Bu, ini tidak bisa. Bagaimana kita bisa menghapus hadiah? Semakin banyak hadiah yang Qin Lang berikan kepada keluarga kita, semakin Qin Lang dan keluarga Qin menghargai saya. Hadiah pertunangan ini harus diberikan dan kita harus meminta mereka untuk memberi lebih banyak. Jika Anda tidak memberikannya, bagaimana Anda bisa mendapatkan kembali 5 kali lipat mahar? Fang Yaxian merasa bahwa perkataan putrinya masuk akal sehingga dia bertanya berapa banyak uang yang menurutmu bisa didapatkan keluarga Qin Lang. Bukankah kamu sebelumnya mengatakan bahwa mereka akan melunasi utang luar negeri mereka setelah mereka bangkrut? Untuk ini, saya seharusnya bisa mendapatkan 2 juta, kata Su Shihan. Dia memiliki tabungan 600.000 yuan yang diberikan oleh Qin Lang ditambah lebih dari 50.000 yuan dalam bentuk saham dan kartu bank dengan 1 juta yuan yang diberikan kepadanya oleh ibunya. Dia hanya menggunakan lebih dari 10.000 yuan malam ini dan masih memiliki sisa 980.000 yuan. Selain itu, Qin Lang seharusnya memiliki 200.000 atau 300.000 yuan lagi di tangannya, dan kemudian dia dapat meminjam lebih dari 100.000 yuan dari Xiao Xiao dan dia seharusnya bisa mengumpulkan 2 juta yuan. 2 juta sebagai hadiah pertunangan, maka orang tua saya akan mendapatkan mas kawin 10 juta. Saat itu Qin Lang tidak perlu bekerja terlalu keras untuk mengukir setiap kali dia punya waktu dan bayi-bayi itu bisa minum susu bubuk, membeli pakaian baru, dan menggunakan popok tanpa khawatir. Masa depan begitu cerah. Mas kawin adalah hal yang sangat baik. Fang Yaxian berkata seolah-olah dia telah membuat keputusan besar. Shihan, jika Qin Lang benar-benar dapat memberikan 2 juta sebagai hadiah, ibu akan membuat keputusan. Aku akan memberimu mas kawin sebesar 10 juta. Su Shihan mengepalkan tinjunya dan berusaha sekuat tenaga untuk tetap tenang dan tidak mengungkapkan identitas aslinya. Ini memang 5 kali lipat dari harga pengantin. Dia terkejut sesaat kemudian berkata, Ibu, bukankah mahar 10 juta terlalu banyak? Paling banyak yang kita dapatkan di Yangcheng adalah 2 kali lipat mahar. Ibu, 4 juta sudah cukup. Fang Yaxian menepuk punggung tangan Su Shihan dan berkata, Shihan, kamu adalah putriku satu-satunya. Aku sudah memberitahumu sebelumnya bahwa jika kamu menikah, tidak peduli berapa banyak pria itu memberi sebagai hadiah, mas kawin wanita kita akan 5 kali lipat. Tentu saja itu akan dihitung. Selain itu, kamu adalah putri satu-satunya orang tuaku. Jika kamu memiliki mas kawin yang lebih besar, kamu akan lebih percaya diri di depan mertuamu. Baiklah, tidak perlu membujukku tentang ini. Kembalilah dan berikan aku kartu bank kosong dengan namamu di atasnya dan aku akan memasukkan uang ke dalamnya. Ketika mertuamu memberi kita hadiah pertunangan di pesta pertunangan, aku juga akan memberimu kartu bank ini. Su Shihan mengeluarkan kartu kosong yang telah dia siapkan sebelumnya dari sakunya dan menyerahkannya kepada Fang Yaxian. Bu, oke, aku akan mendengarkanmu. Bu, ibu sangat baik padaku. Su Shihan memeluk ibunya yang murah hati. Fang Yaxian menepuk punggung putrinya dengan sayang dan berkata sambil tersenyum, gadis bodoh, kalau ibu tidak memperlakukanmu dengan baik, siapa lagi yang akan ibu perlakukan dengan baik? Meskipun kamu melahirkan anak lebih awal dan sekarang bertunangan, kamu akan segera menjadi menantu perempuan orang lain. Tetapi ibu pikir Qin Lang memang anak yang baik. Setidaknya untuk saat ini dia memperlakukanmu dengan baik. Untuk masa depan, kalian berdua masih perlu bekerja keras bersama. Jangan lupakan apa yang ibumu katakan sebelumnya. Jangan terlalu dimanja. Kamu harus membuat kemajuan bersama dengan Qin Lang, mengerti? Dalam beberapa tahun terakhir, ada terlalu banyak laporan tentang pria yang mengganti istri mereka begitu mereka menjadi kaya. Sebagai seorang ibu, dia juga sangat khawatir. Su Shihan mengangguk patuh dan menarik napas. Bu, jangan khawatir, aku akan membuat kemajuan bersama Qin Lang. Setelah ibu dan anak itu menyelesaikan percakapan mereka, mereka kembali ke kamar masing-masing. Fang Yaxian membawa Yutong ke kamarnya dan kamar Su Yongsheng, berencana untuk tidur dengan Yutong di malam hari. Setelah kembali ke kamar tidur utama, Su Yongsheng menutup pintu dan bertanya tentang pengobatan Tiongkok. Yaxian, ada apa dengan obat Tiongkok itu? Qin Lang bukan dokter pengobatan Tiongkok, mengapa dia meresepkan dan merebus obat untukmu? Kamu sama saja, semua obat itu beracun, kamu minum obat apa saja, bagaimana jika terjadi sesuatu? Tidak apa-apa, Qin Lang sepertinya memiliki beberapa keterampilan dalam pengobatan Tiongkok. Putriku sakit punggung setelah melahirkan. Obat Tiongkok yang diresepkan Qin Lang untuknya dikombinasikan dengan akupuntur dan kompres panas telah membantunya untuk tidak sakit punggung lagi. Dan pagi ini aku sakit punggung parah dan Qin Lang memijatku sebentar dan itu benar-benar membuatku merasa lebih baik. Aku tidak terlalu sakit sepanjang hari ini. Su Yongsheng masih tidak mengatakan apapun sambil sedikit mengernyit. Istri dan putrinya sama-sama menyetujui Qin Lang, tetapi dia merasa bahwa Qin Lang hanyalah seorang anak laki-laki berusia 20 tahun, jadi bagaimana dia bisa tahu tentang pengobatan Tiongkok?
Su Yongsheng kembali ke dapur, menemukan sisa obat yang telah dibuang sebelumnya, memasukkannya ke dalam kantong plastik bersih, dan berencana untuk membawanya ke rumah sakit pengobatan Tiongkok untuk bertanya kepada Dr. Fang besok pagi. Dr. Fang adalah teman lamanya dan pasti akan mengatakan yang sebenarnya. Saat ini dia tidak memiliki bukti substansial dan sulit baginya untuk membantah istri dan putrinya, tetapi bagaimanapun juga semua obat itu beracun. Obat-obatan ini digunakan pada istri dan putrinya, jadi dia harus memastikan keamanannya. Setelah mengemasi sisa obat, Su Yongsheng kembali ke kamar tidur untuk beristirahat. Tidak lama setelah dia tertidur, Yutong tiba-tiba mulai menangis. Su Yongsheng dan Fang Yaxian segera bangun, bangkit dengan cepat, dan menjadi sibuk. Mereka memanaskan susu untuk si kecil, memberinya makan, dan menggantinya dengan popok yang bersih. Tetapi si kecil terus menangis dan hanya minum 2 teguk susu. Dia tidak membuka matanya sepanjang waktu dan jelas bahwa dia berusaha untuk tidur. Pasangan tua itu mencoba membujuknya untuk waktu yang lama tetapi tidak berhasil. Fang Yaxian sudah melihat kemampuan ketiga anak kecil itu membuat keributan tadi malam dan dia tahu bahwa Yutong mungkin tidak akan bisa berhenti untuk sementara waktu. Dia tidak bisa menghibur Yutong dan melihat Yutong menangis. Dia sebagai seorang nenek merasa sedih sehingga dia berkata kepada Su Yongsheng, "Setua, Yutong menangis begitu keras. Mari kita kirim anak itu kembali ke Sihan." Su Yongsheng melihat cucunya menangis untuk pertama kalinya dan dia bingung sesaat tetapi dia bersikeras. Kenapa mengirimnya? Mereka punya 2 anak untuk diurus dan kita bahkan tidak bisa mengurus 1 anak. Jika kita mengirim anak itu kembali kepada mereka, itu akan membuat kita terlihat sangat tidak becus. Oke, berhenti bicara, datang dan gendong anak itu dan hibur dia. Fang Yaxian berlari dan memeluk Yutong. Dia membujuk si kecil untuk waktu yang lama tetapi dia tetap menangis. Fang Yaxian merasakan sakit yang tajam di tulang ekornya, jadi dia dengan cepat dan lembut menempatkan bayi itu di dalam boks bayi. Sambil menggosok punggung bawahnya, dia berkata kepada Su Yongsheng, "Punggung bawahku sakit, kamu datang dan hibur aku." Su Yongsheng mengangkat anak itu. Melihat si kecil menangis seperti ini, hatinya sakit. Dia khawatir dia akan melukai tenggorokannya. Dia tiba-tiba teringat Douyin yang suka digunakan anak muda. Dia segera berkata kepada Fang Yaxian, "Yaxian, pergi ke Douyin dan cari untuk melihat apakah ada cara yang baik untuk membujuk anak itu." Fang Yaxian segera mengeluarkan ponselnya dan membuka Douyin mencari cara yang baik untuk membujuk bayi dan segera menemukan permainan bernama Carrot Squad. Lao Su lihat video ini, bayi-bayi sepertinya menyukai permainan squad wortel ini. Su Yongsheng berjalan mendekat untuk melihat permainan squat wortel ini adalah orang dewasa memegang bayi dan melakukan gerakan squat wortel dengan ritme lambat sementara orang dewasa bergoyang naik turun yang dapat menciptakan rasa ritme di dalam rahim untuk bayi sehingga bayi dapat lebih cepat tertidur. Setelah menontonnya, Su Yongsheng memeluk Yutong dan mulai melakukan squat wortel. Permainan kecil ini benar-benar efektif. Setelah hanya 1 menit, tangisan anak kecil itu berangsur-angsur mereda. 2 menit kemudian, Yutong mengucek matanya dan tampak sedikit mengantuk. Tetapi pada saat ini lutut Su Yongsheng tidak bisa lagi menahan dan jongkok naik turun membutuhkan banyak kekuatan fisik. Untungnya Yutong berhenti menangis setelah beberapa saat. Melihat si kecil mengantuk, Su Yongsheng berjinjit ke tempat tidur bayi, siap membaringkan si kecil di tempat tidur. Namun, baru 2 langkah, Yutong mulai menangis lagi karena dia berhenti berjongkok. Su Yongsheng tidak punya pilihan selain menenangkan Yutong dan terus melakukan carrot squat. Kali ini dia tidak berani menyerah begitu saja dan terus melakukannya selama 6 atau 7 menit. Melihat Yutong tertidur di pelukannya, Su Yongsheng dengan hati-hati mengembalikan anak itu ke tempat tidur bayi. Setelah menidurkan Yutong, Su Yongsheng duduk di tempat tidur dan menggosok lututnya dengan tangannya. Dia merasa kakinya hampir tidak berguna. Bab 179 tidur di ranjang yang sama malam ini meminta tiket bulanan. Anak itu tertidur dan mereka berdua berbaring di tempat tidur dengan kelelahan. Su Yongsheng mulai mengerang setiap kali dia bergerak. Melihat ini, Fang Yaxian mengulurkan tangan dan menggosok lututnya. Keduanya mengobrol dengan tenang dalam kegelapan. Oh, sudah lama sekali aku tidak mengurus anak. Aku benar-benar kewalahan. Su Yongsheng menghela napas. Fang Yaxian berkata, "Ya, aku hampir kelelahan tadi malam, tetapi anak-anak zaman sekarang memang lebih manja dari sebelumnya. Coba pikirkan, putri kita tidak begitu sulit untuk dibesarkan ketika dia masih kecil." Ya, Si Han sangat berperilaku baik ketika dia masih kecil. Tidak terlalu sakit lututku ketika aku menjaganya, kata Su Yongsheng sambil tersenyum. Hei, kami masih tua, sangat sulit untuk merawat seorang anak. Qin Lang dan Si Han biasanya harus merawat 3 bayi. Aku dengar mereka bilang mereka menemukan seorang pengasuh di Zonghai dan itu bukan pengasuh yang tinggal di rumah. Pengasuhnya pulang pada malam hari. Jadi pada malam hari mereka merawat ketiga anak itu sendiri. Tadi malam aku merasa sangat lelah setelah merawat anak-anak, jadi aku memberitahu Si Han tentang hal itu. Si Han mengatakan bahwa sebagian besar waktu di Zonghai, Qin Lang bangun pada malam hari dan dia bertanggung jawab untuk memberi makan bayi-bayi itu. Mereka berdua bisa menanganinya. Jarang sekali Su Yongsheng tidak mengatakan apapun sebagai bantahan, terutama karena lututnya sangat sakit. Dia tahu dari pengalaman pribadi betapa sulitnya membuat seorang anak tidur.
Mereka berdua tidak membicarakannya lagi. Setelah beberapa saat, Fang Yaxian tiba-tiba bertanya, Lao Su, apakah kamu sudah tidur? Belum, aku sudah tidur begitu lama di sore hari. Tidak mudah untuk tertidur sekarang. Bagus sekali, aku ingin membicarakan sesuatu denganmu, kata Fang Yaxian. Sihan memberitahuku hari ini bahwa mereka berencana untuk tinggal di Yancheng hanya selama seminggu dan berangkat ke kota Sao pada tanggal 14. Orang tua Qinlang berencana untuk mengadakan pesta pertunangan untuk Qinlang dan Sihan selama liburan musim panas serta pesta 100 hari untuk bayi-bayi tersebut. Pesta pertunangan dan pesta 100 hari akan diadakan pada 2 hari berturut-turut. Kalau begitu kita berdua harus pergi ke sana. Su Yongsheng berhenti berbicara. Setelah menghabiskan 2 hari ini bersama, dia menyadari bahwa putrinya tidak akan menikahi siapapun kecuali Qinlang. Adapun Qinlang, apakah dia menjaga putrinya, merawat bayinya, atau mengurus urusan sehari-hari, dia memang pria yang bertanggung jawab dan cakap. Oleh karena itu, dia tidak lagi memiliki penolakan yang sama terhadap menantunya, Qinlang, seperti saat pertama kali bertemu dengannya, dan dia mulai mencoba untuk menerimanya. Tapi, bertunangan terlalu awal, bukankah itu terlalu terburu-buru? Su Yongsheng tidak bisa menahan diri untuk tidak mengatakan. Fang Yaxian memukul bahu Su Yongsheng dan berkata, omong kosong, apa yang kamu bicarakan? Putri kami telah melahirkan bayi untuk Qinlang, jadi tentu saja kami harus bertunangan terlebih dahulu untuk memberikan status yang sah kepada putri kami dan bayinya. Jika tidak, jika mereka tidak bertunangan dan putri serta bayi saya pergi ke rumah Qin, bukankah itu akan menimbulkan gosip? Saya pikir orang tua Qinlang sangat perhatian. Su Yongsheng menoleh dan menatap Fang Yaxian lalu berkata, Fang Yaxian, saya perhatikan sikapmu terhadap Qinlang telah berubah. Kamu tidak seperti ini sebelumnya. Kamu bilang kamu ingin menunggu dan melihat. Mengapa kamu tiba-tiba berbalik untuk mengakui Qinlang? Kamu harus tahu bahwa jika mereka bertunangan, itu berarti putri kita akan benar-benar menikah dengan Qinlang seumur hidupnya. Tidak ada seorang pun di keluarga Su kita yang pernah bercerai. Pernikahan perlu dipilih dengan hati-hati. Kamu tidak bisa menikahi Qinlang hanya karena kamu melahirkan bayinya. Fang Yaxian, apa yang salah dengan Qinlang? Dia memiliki keterampilan mengukir, bisa menghasilkan uang untuk menghidupi keluarga, dan bisa memasak, merawat anak-anak, memancing, dan mempraktikkan pengobatan tradisional Tiongkok. Dia memiliki kekuatan fisik yang baik, berpenampilan tampan, dan sangat sopan. Dia sangat baik, jauh lebih baik daripada kamu dulu. Bukankah aku menikahimu? Su Yongsheng memikirkannya dengan hati-hati dan mendapati bahwa dia benar-benar tidak dapat menemukan cara untuk menyanggah perkataan Fang Yaxian. Akhirnya dia merentangkan tangannya dan berkata, baiklah, aku akan mendengarkanmu. Faktanya, dia secara bertahap jatuh cinta pada menantunya, Qinlang. Namun ketika aku berpikir bahwa putriku akan menjadi milik keluarga orang lain, aku merasa sangat sedih. Setelah mendengar ini, Fang Yaxian melanjutkan berbicara tentang hadiah pertunangan, mengatakan bahwa jika Qinlang dapat memberikan 2 juta sebagai hadiah pertunangan, mereka akan mengembalikan 10 juta. Su Yongsheng tidak tahu apa-apa tentang ini. Selama Qinlang bisa mendapatkan uang sebanyak itu dan mengembalikan 5 kali lipat hadiah pertunangan, itu bukan apa-apa. Fang Yaxian berbicara baik tentang Su Sihan lagi. Sihan berkata sebelumnya bahwa kita tidak perlu mengembalikan mahar sebanyak itu. Aku berkata tidak mungkin. Kita harus mengembalikan 10 juta agar dia bisa berdiri teguh di rumah orang tuanya dan memiliki kehidupan yang lebih baik di masa depan. Setelah mendengar ini, Su Yongsheng akhirnya merasa nyaman dan memuji Sihan. Gadis kecil ini berpikir bahwa pergi ke rumah suaminya sama dengan rumahnya sendiri. Tidak peduli berapa banyak hadiah pertunangan yang diberikan keluarga Qinlang, kita akan memberikan 5 kali lipat. Biarkan Sihan dan bayi-bayinya hidup dengan baik bersama keluarga suaminya. Melihat bahwa Su Yongsheng dan dia berada di garis depan yang sama, Fang Yaxian berkata dengan gembira, oke, aku akan mentransfer uang ke kartu Sihan besok. Sihan memberimu kartunya? Kenapa Su Yongsheng merasa ada sesuatu yang salah? Dia menggelengkan kepalanya. Sihan sudah menjadi kekasihnya sejak dia kecil. Dia selalu mempertimbangkan keluarga dan tidak ada yang salah dengannya. Dia terlalu memikirkannya. Di sisi Su Sihan, dia dan Qinlang memandikan bayi satu persatu, melakukan latihan pijat, dan membujuk bayi untuk tidur. Kemudian mereka duduk di bangku di ujung tempat tidur untuk minum air. Sihan, pergi mandi dulu, kata Qinlang kepada Su Sihan. Oke, Su Sihan selesai minum air dan pergi mandi. Saat Su Sihan sedang mandi, Qinlang mendorong pintu geser balkon, keluar ke balkon, dan melihat ke kejauhan. Di kejauhan adalah pusat kota Yancheng, sebuah metropolis yang tidak pernah tidur dengan lampu-lampu terang dan lalu lintas yang ramai bahkan di tengah malam. Dia sangat terharu. Belum genap 3 bulan berlalu dan dia sudah punya pacar yang merupakan kembang sekolah dan murid top, seorang bayi, dan sebuah sistem. Trajektori kehidupan telah berubah secara dramatis. Berbalik, dia melihat 2 bayi kecil yang tidur nyenyak di 2 tempat tidur bayi di kamar yang terang dan senyum hangat muncul di sudut mulutnya. Ini adalah hari yang luar biasa. Meskipun sedikit melelahkan untuk mengurus bayi dan mengemudi jarak jauh untuk mengantar istriku kembali ke rumah orang tuanya agak melelahkan, tetapi ketika sudah larut malam dan aku tenang, aku menemukan bahwa semua itu sepadan. Kedua anak kecil akan tidur di ranjang bayi mereka malam ini yang berarti bahwa dia dan Su Sihan bisa tidur di ranjang yang sama malam ini tanpa halangan apapun.
Dia memikirkan adegan di sore hari ketika Su Xihan secara tidak sengaja menggoda ayah mertuanya di kursi belakang mobilnya. Tiba-tiba dia merasakan darahnya mendidih. Malam ini di ranjang Su Xihan, apakah kamu ingin menghidupkan kembali momen indah pesta tahun lalu bersama Su Xihan? Dia sangat mabuk malam itu sampai tidak ingat apa yang terjadi. Menggaruk rambutnya. Aku juga tidak bisa mengingatnya. Keluarkan ponselmu, masuk ke folder tersembunyi, matikan suara ponselmu dan diam-diam mulailah menikmati video sastra. Belajar sebelum pergi belajar sehingga ketika saatnya tiba kamu tidak akan kesulitan menemukan tempatnya dan ditertawakan oleh istrimu. Bab 180. Setelah belajar beberapa saat, Qin Lang mendengar suara pintu kamar mandi terbuka. Dia mematikan ponselnya, kembali ke kamar, menutup pintu geser, dan menutup gorden. Su Xihan baru saja selesai mandi dan keluar mengenakan gaun tidurnya. Ketika dia tinggal bersama Qin Lang sebelumnya, dia selalu mengenakan pakaian panjang musim gugur dan celana panjang untuk tidur dan juga mengenakan bra menyusui. Malam ini dia sedikit berhati-hati. Jadi dia secara khusus memilih gaun tidur menyusui yang Lin Xiao berikan padanya. Gaun itu memiliki bantalan payudara, lubang menyusui samping yang tidak terlihat, dan tanpa resleting. Sangat nyaman juga untuk memberi makan bayi jika mereka lapar di malam hari. Ketika Qin Lang melihat Su Xihan keluar dengan gaun tidurnya, sebuah percikan melintas di mata gelapnya. Ketika mata mereka bertemu, dia melihat Su Xihan dengan malu-malu memalingkan pandangannya. Qin Lang, sudah larut malam, kamu harus mandi, kata Su Xihan sambil dengan lembut mencubit ujung roknya. Oke, mata Qin Lang tertuju pada kaki panjang Su Xihan. Istrinya benar-benar pantas disebut sebagai kembang sekolah. Tidak hanya memiliki kulit putih bersinar, tetapi kakinya juga berbentuk sempurna. Su Xihan merasakan tatapannya, jadi dia meletakkan tangannya di depan dan menarik ujung roknya ke bawah, mencoba menghalangi sebagian cahaya musim semi dan melirik Qin Lang dengan malu-malu. Qin Lang menarik kembali pandangannya dan berkata, saya akan mandi. Setelah Qin Lang masuk ke kamar mandi dan menutup pintu, Su Xihan menghela napas lega, menepuk dadanya, dan kemudian bergegas ke tempat tidur untuk melihat bayi-bayi. Pastikan kedua bayi sudah kenyang dan belum mengompol. Jika tidak, jika mereka menangis dan mengganggu waktu baiknya dan Qin Lang, itu akan sedikit memalukan. Suan-suan keksin, kalian berdua harus baik malam ini, ayah dan ibu akan tidur dengan kalian. Sungguh sepasang malaikat kecil yang lucu. Dengan suara ding, ponsel Su Xihan berdering. Dia mengangkat telepon dan mendapati itu adalah pesan dari Lin Xiao. Lin Xiao, apakah kamu masih tidur dengan ibumu malam ini? Su Xihan, tidak, dengan Qin Lang. Lin Xiao, dengan Qin Lang, sepertinya penampilan Qin Lang di rumahmu hari ini bagus dan ibumu mulai menyerah. Su Xihan mengangkat kepalanya dan melirik ke arah kamar mandi dengan wajah memerah. Ketika matanya jatuh pada pintu kaca buram, dia segera dan cepat menarik pandangannya, telinganya terasa sedikit panas. Ekspresi Lin Xiao, hehe, ngomong-ngomong, Xihan, kamu dan Qin Lang tidur bersama malam ini, bukankah ini saatnya untuk merasakan kekuatan fisik Qin Langmu? Mampu menarik kerapu macan seberat lebih dari 30 kg saat memancing di laut sendirian, kekuatan lengan ini bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan orang biasa. Lagi pula, saat ditangkap hidup-hidup, ia berjuang keras dan bahkan dapat menyeret orang dewasa dari perahu nelayan ke laut. Ketika Su Xihan melihat pesan yang dikirim oleh Lin Xiao, wajahnya menjadi semakin merah. Dia mematikan lampu utama di kamar dan menyalakan dua lampu dinding kuning hangat untuk meredupkan cahaya di kamar sedikit. Jika tidak, ketika Qin Lang keluar nanti, dia akan melihat wajahnya yang memerah. Su Xihan baru saja akan membalas pesan Lin Xiao ketika dia mendengar suara shower dimatikan. Dia tahu bahwa Qin Lang telah selesai mandi dan akan keluar setelah berpakaian dan mengeringkan rambutnya. Dia dengan cepat mengetik di layar, mari berhenti mengobrol, aku akan tidur. Setelah mengatakan itu, dia dengan cepat mematikan ponselnya dan mematikan telepon untuk menghindari suasana yang rusak oleh suara notifikasi pesan spam. Ketika Qin Lang keluar dari kamar mandi, dia melihat Su Xihan berbaring di bagian dalam ranjang besar sangat dekat dengan tepi ranjang dengan kedua tangan kecilnya menggenggam erat selimut dan matanya tertutup. Dia tampak seperti sedang tidur, tetapi Qin Lang tahu dia masih terjaga. Melihat istrinya yang gugup dan memukau, Qin Lang tersenyum. Aku datang ke sisi lain tempat tidur, naik ke atasnya dan memanggil dengan lembut, Xihan, apakah kamu tidur? Tidak ada jawaban. Qin Lang mematikan lampu di sisinya lalu berdiri dan membungkuk untuk mematikan lampu tidur di sisi Su Xihan. Ujung pijamannya secara tidak sengaja menyentuh hidung Su Xihan yang membuatnya merasa gatal. Awalnya Su Xihan bisa menahannya tetapi secara bertahap dia bersin karena dia tidak bisa menahannya lebih lama lagi. Pada saat ini Qin Lang juga mematikan lampu dinding. Ruangan itu tiba-tiba menjadi gelap. Xihan, apakah kamu masuk angin? Qin Lang berkata sambil hendak menyalakan lampu dinding karena takut Su Xihan akan masuk angin karena angin laut hari ini. Su Xihan meraih lengannya dalam kegelapan, suaranya lembut dan renyah, tidak pakaianmu menyentuhku barusan. Qin Lang merasa lega mengetahui bahwa Su Xihan tidak masuk angin. Dia kembali ke tempat tidur dan berbaring.
Dalam kegelapan, tak satu pun dari mereka berbicara. Terakhir kali aku tidur dalam pelukan satu sama lain dari jarak dekat adalah malam ketika kami menginap di Kabupaten Nantian. Namun karena perjalanan panjang malam itu, mereka berdua sangat lelah sehingga mereka berpelukan dan hanya ingin tidur tanpa memikirkan riak-riak. Malam ini sedikit berbeda. Qin Lang dalam semangat yang baik. Susihan juga tidur siang sebelum makan malam jadi dia sangat bersemangat saat ini. Qin Lang, apakah kamu sudah tidur? Tidak. Aku memberitahu ibuku tentang pesta pertunangan kita dan pesta 100 hari bayi-bayi malam ini. Apa maksudmu? Ibuku bilang kita akan memberinya 2 juta yuan sebagai hadiah pertunangan dan dia akan memberiku 10 juta yuan sebagai mas kawin. Aku sudah memberinya kartu bank dan dia akan menyetorkannya besok. 2 juta. Ya, saya punya 600.000 di kartu saya dan lebih dari 50.000 di saham. Ibu saya memberi saya kartu dengan lebih dari 980.000 di dalamnya hari ini ketika kami pergi berbelanja. Kamu seharusnya masih memiliki 200.000 atau 300.000. Jika saya kekurangan uang lagi, saya akan menemukan cara untuk mengumpulkannya. Saya yakin saya bisa mendapatkan 2 juta. Dalam kegelapan, aku mendengar Susihan dengan hati-hati menghitung tabungan mereka dan bahkan mengeluarkan uang pribadi yang diberikan oleh ibu mertuanya dan bersiap untuk mencari cara untuk menutupi kekurangan terakhir. Tidak perlu memikirkan metode ini, dia pasti akan pergi ke Lin Xiao untuk meminjam uang. Memikirkan wajahnya yang menggemaskan saat dia bekerja dengan tekun untuk merencanakan keluarga kecil mereka, dia berbalik ke samping menopang bagian belakang kepalanya dengan tangan kanannya, mengulurkan lengan kirinya dan meletakkannya di pinggang ramping Susihan. Aku bisa dengan jelas merasakan tubuhnya sedikit gemetar dan mulut kecilnya berhenti berbicara. Sihan. Mendengar jawaban Susihan, Qin Lang mengulurkan tangan panjangnya dan membawa tubuh kecil Susihan yang sedang tidur di samping tempat tidur ke dalam pelukannya. Susihan tersipu Nastolko hebat sehingga dia menopang dada Qin Lang dengan kedua tangan kecilnya. Sihan, apakah kamu mengantuk sekarang? Baik. Bagaimana kalau kita melakukan sesuatu yang membutuhkan energi? Ada apa? Begitu Susihan selesai berbicara, Qin Lang mencium bibirnya dalam kegelapan. Mungkin karena mereka tidak tidur bersama tadi malam atau mungkin karena komunikasi diam-diam di antara mereka di kursi belakang mobil sore ini, saat ini Qin Lang menciumnya. Susihan juga melingkarkan lengannya di lehernya. 2 menit kemudian Susihan menyandarkan kepala kecilnya di bahu Qin Lang, bernapas dengan berat, alisnya berkerut dari waktu ke waktu. Qin Lang. Baiklah, Anda memiliki nodul kecil di sini, saya akan memijatnya untuk membersihkannya. Ini akan sedikit sakit, tetapi tahanlah. Tidak akan sakit setelah dibersihkan. Susihan menahannya dan berkata sebelum saya hamil, saya melakukan pemeriksaan fisik setahun sekali dan dokter mengatakan tidak apa-apa. Sekarang saya merasa sakitnya sudah banyak mereda. Baiklah, itu disebabkan oleh gangguan endokrin. Anda pasti mengalami banyak tekanan akademis dari ujian masuk perguruan tinggi yang menyebabkan pertumbuhan benjolan kecil. Tidak apa-apa, akan sembuh jika Anda membersihkannya lebih banyak. Karena penyakit ringan ini sangat pribadi, dia tidak berani memberitahu ibunya dan malu untuk memberitahu Lin Xiao, jadi dia menyimpannya sendiri. Sekarang dia bersama Qin Lang, dia akhirnya berbicara dan menceritakan hal ini padanya. Apa kamu merasa lebih baik? Qin Lang bertanya. Lumayan, tapi, Susihan menggigit bibirnya ringan, bulu matanya bergetar sedikit, malu untuk mengatakannya dengan lantang. Apa? Hari ini aku merasa sedikit. Meskipun Qin Lang tidak sepenuhnya mengaktifkan semua keterampilan pengobatan tradisional Tiongkok, dia juga mengaktifkan beberapa keterampilan yang berhubungan dengan wanita hamil serta keterampilan perawatan ibu yang telah dia aktifkan sebelumnya. Jadi ketika dia mendengar Susihan mengatakan ini meskipun dia tidak selesai dia tahu apa artinya. Aku akan membantumu, dia berkata dengan lembut dalam kegelapan. Bukankah itu sedikit tidak pantas? Susihan berkata sambil tersipu. Ada apa, kamu istriku? Mendengar kata terakhir, Susihan merasa manis di hatinya dan mengangguk pelan menandakan persetujuannya. Setelah beberapa saat Susihan meraih rambut pendek Qin Lang dan berkata Qin Lang, cukup sudah. Itu harus dikosongkan jika tidak, mudah terinfeksi peradangan, kata Qin Lang. Susihan adalah seorang ibu baru dan tidak tahu banyak tentang ini. Setelah mendengarkan perkataan Qin Lang, dia merasa bahwa itu benar karena jika tidak dikosongkan, itu akan menyebabkan kembung dan sakit. Kembung dan sakit jelas tidak baik dan jika menyebabkan peradangan, itu akan menjadi lebih buruk. Setengah jam kemudian Qin Lang berkeringat deras. Susihan menyalakan lampu dinding dan duduk di tempat tidur untuk menyeka keringatnya. Kamu pasti kelelahan. Dia telah mengaktifkan kemampuan bertarungnya dan setelah setengah jam dia berkeringat deras. Tidak apa-apa, bagaimana perasaanmu, apakah kamu nyaman? Qin Lang bertanya. Baiklah, pergi mandi. Kamu sudah banyak berkeringat. Akan tidak nyaman tidur tanpa mandi. Aku akan menyalakan air panas untukmu, kata Susihan kepada Qin Lang dengan perhatian. Bagus. Setelah mandi Qin Lang jatuh kembali ke tempat tidur memeluk Susihan di lengannya, tetapi pada saat ini dia benar-benar tidak punya pikiran lain. Karena aku terlalu lelah dan hanya ingin tidur. Susihan juga merasa lebih baik dan tertidur nyenyak di pelukan Qin Lang.
Malam itu kedua bayi itu mungkin lelah bermain di siang hari, jadi setelah mereka tertidur mereka hanya menangis dengan mata tertutup di tengah malam karena mereka lapar. Setelah memberi mereka makan, kedua bayi kecil itu mengecap mulut kecil mereka, menghisap kepalan tangan kecil mereka dan terus tertidur dengan mata tertutup. Melihat dua anak kecil itu tidur seperti malaikat setelah makan dan minum, Qin Lang dan Su Xihan saling tersenyum hangat dan pergi tidur.